Kastil Besi Hitam Bab 541, Anggota Keluarga 2. Bagi banyak orang, waktu sama kejamnya dengan pisau daging karena mengubah hal-hal indah menjadi vulgar dan hal-hal bermakna menjadi hambar. Di hadapan pisau daging seperti itu, kecantikan manapun akan menjadi tua dan pahlawan manapun akan memudar. Namun, terkadang pisau daging ini juga menjadi ahli pembuatan bir. Difermentasi oleh ahlinya, buah-buahan mentah atau manis itu berubah menjadi minuman yang harum, lembut dan memabukkan. Zhang Tai mabuk sepanjang malam. Keesokan paginya, ketika Linda, Fiona, dan Beverly terbangun di tempat tidur dengan lesu dan sedikit lelah, mereka menemukan tidak ada orang lain di tempat tidur mereka. Mereka hampir mengira itu hanya mimpi. Itu terlalu ilusi. Pada saat yang sama, mereka mendengar suara pemotongan dari dapur dan samar-samar aroma masakan dan makanan. Ini menandakan bahwa itu bukanlah mimpi. Itu nyata. Pria itu benar-benar kembali. Linda adalah yang tertua dan paling pemalu di antara mereka. Ketika dia bangun dan melihat penampilan Fiona dan Beverly, dia buru-buru menutupi tubuhnya dengan spray dan melompat dari tempat tidur dengan cepat untuk mengambil rok malam dan mengenakannya. Fiona dan Beverly saling bertukar pandang dan terkikik. Setelah itu, mereka pun bangkit dan mengenakan rok dengan santai sebelum berjalan menuju dapur bersama. Ketika mereka sampai di dapur, mereka melihat Zhang Tai memotong kentang menjadi beberapa bagian dan merebus ikan di dapur. Seluruh dapur dipenuhi aroma sup ikan. Saat menyaksikan Zhang Tai memasak di dapur, ketiga wanita itu merasakan sesuatu yang aneh. Linda berjalan ke sana terlebih dahulu dan memeluk erat pinggang Zhang Tai dari punggungnya. Pada saat yang sama, dia meletakkan wajahnya di punggung Zhang Tai sambil menutup matanya. Sepertinya dia tidak yakin itu adalah Zhang Tai yang asli jika dia tidak melakukan ini. Zhang Tai berbalik dan mencium kening Linda dengan ringan. Ia kemudian tersenyum, "Kita bisa sarapan sebentar lagi. Aku sudah bertahun-tahun tidak memasak. Semoga saja kemampuan memasakku tidak menurun. Setelah sarapan, kamu bisa mengajakku mengunjungi tokomu. Setelah itu, pulanglah bersamaku." Kembali ke rumahmu?" Fiona takjub. "Tentu saja. Ibu masih khawatir aku tidak punya pacar ketika aku pulang ke rumah kemarin. Aku akan mengantarmu pulang hari ini," Zhang Tai berkata dengan nada sinis. Ketiga wanita itu memahami maksud Zhang Tai dari jawabannya. Fiona dan Beverly berseru bersamaan. Setelah itu, mereka berbalik dan membersihkan diri. Zhang Tai merasakan tubuh Linda menjadi sedikit kaku. Apakah aku perlu pergi ke sana? Kamu bisa mengajak Fiona dan Beverly ke sana?" Linda bertanya pada Zhang Tai dengan suara rendah di belakang punggungnya. "Aku sudah sangat puas dengan hal ini." Setelah memotong kentang terakhir menjadi beberapa bagian, Zhang Tai berhenti dan mencuci tangannya. Setelah mengeringkan tangannya dengan handuk, dia berbalik dan mencubit rahang Linda, mengangkat wajah cantik dan femininnya sambil menatap mata indahnya. "Apa yang kamu khawatirkan?" Linda menghindari pandangan Zhang Tai dengan malu-malu. Aku jauh lebih tua darimu. Menurut adat istiadat Tiongkok, aku sedikit tidak pantas." "Apa yang kamu bicarakan?" Di Tiongkok, jika wanita 3 tahun lebih tua dari pria, dia akan membawakan batu bata emas untuk pria. "Karena kamu 10 tahun lebih tua dariku, kamu pasti bisa membawakanku gunung emas. Aku harus menikah dengan wanita dewasa sepertimu. Kamu bisa memberiku kekayaan dan mengurus rumah tangga dengan baik." Sambil mengatakan ini, Zhang Tai melingkarkan tangannya di pinggang Linda sambil mengusap pantatnya yang montok dan lembut dengan rok malam sutra di antaranya. Setelah itu, ia menggigit telinga Linda sedikit. "Wanita dengan bokong seperti itu bisa dengan mudah melahirkan bayi. Kamu juga punya payudara yang montok. Karena ibuku punya mata yang tajam, dia akan tahu bahwa kamu bisa melahirkan bayi yang sehat hanya dengan melihat sosokmu. Dia pasti akan menyukaimu. Ayo, bersihkan dirimu dan kenakan satu set pakaian cantik." "Sayang." Mendengar kata "sayang", Linda langsung tersipu malu, bahkan telinganya pun memerah. Sepertinya kata ini mengingatkannya pada banyak hal lainnya. Setelah melirik Zhang Tai dengan malu-malu, Linda mengangguk ketika wajahnya bersinar. Setelah sedikit mencium Zhang Tai, dia pergi untuk membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Sebenarnya, jika wanita berdandan dengan serius, itu akan memakan banyak waktu. Setelah setengah jam, Zhang Tai sudah memasak sarapan, namun, ketiga wanita itu masih berada di dalam kamar. Oleh karena itu, Zhang Tai memasuki kamar mereka. "Beverly, apakah rok ungu ini cocok untukku, dan sepatunya? Aku suka sepasang sepatu hak tinggi berwarna coklat ini. Namun, warna dalam dari sepasang sepatu ini sepertinya tidak cocok dengan warna dalam dari rok ini. Agak menyedihkan." Fiona berdiri di depan cermin rias hanya dengan bra dan celana dalam sambil memegang rok di depannya. Tempat tidurnya ditutupi dengan berbagai pakaian. Semua lemari telah dibuka. Beverly sedang menggali sesuatu di peti matinya. Apakah kamu sudah melihat anting-anting bulan sabit yang kubeli terakhir kali? Mungkin ada di laci kedua meja riasmu?" Linda menjawab karena dia telah mengenakan longwet ketat berwarna merah yang elegan, yang menampilkan semua garis indahnya.
Dia sedang duduk di kursi dan mengenakan stoking sutranya. Zhang Tai sangat menikmati melihat ketiga wanita berganti pakaian di kamar. Setelah beberapa tahun, Fiona dan Beverly terlihat lebih cantik dan dewasa. Mereka telah menjadi dewasa sepenuhnya pada usia sekitar 20 tahun. Karena efek dari pengobatan serbaguna, Linda sama sekali tidak terlihat lebih tua dari 3 tahun yang lalu. Selain itu, dengan mendapat manfaat dari pengobatan serbaguna, mereka tampak sehat dan cemerlang luar dan dalam mata lebih cerah, rambut lebih berkilau, kulit lebih putih dan halus tanpa cacat apapun, bahkan sedikit cerah. Kakak laki-laki Zhang Tai memang memahami Zhang Tai. Meskipun Zhang Tai tidak berada di prefektur Huaiyuan tahun-tahun ini, Zhang yang masih menyediakan cukup banyak obat serbaguna yang disukai oleh wanita bangsawan di koridor manusia Blackson sebagai obat suci masa muda untuk ketiga wanita tersebut. Beverly adalah orang pertama yang menemukan Zhang Tai sedang bersandar di pintu dan memperhatikan mereka dengan mata berbinar. "Art, jangan mengintip kami." "Haha, apa yang kamu takutkan? Aku sudah melihat semua yang ada di tubuhmu." Zhang Tai menyeringai. "Art, keluar, keluar." Zhang Tai kemudian diusir keluar kamar oleh Linda. Berdiri di luar pintu, Zhang Tai menepuk kepalanya sambil berteriak, "Sarapan sudah siap. Kami akan segera datang." Setengah jam kemudian, ketika Zhang Tai hampir memasak sarapan untuk kedua kalinya, ketiga wanita itu keluar dari kamar. Saat melihat ketiga wanita itu, mata Zhang Tai menjadi cerah. Betapa anggun, cantik, memikat, energi, dewasa dan menawan. Sore harinya, Zhang Tai mengunjungi toko mereka di jalan yang tenang dan rapi di kota Yang. Semua toko dan bangunan di sekitarnya tampak mewah dan bergaya. Toko pakaian itu luasnya lebih dari 200 meter persegi, jauh lebih besar dari toko yang dibuka Linda di kota Black Hawk. Namun komoditasnya hampir sama. Selain ketiganya, mereka juga mempekerjakan 4 orang pramuniaga dan 2 orang penjahit dan pembuat garmen berketerampilan tinggi. Mereka menjual pakaian wanita kelas menengah yang mereka desain dan olah sendiri. Bisnis mereka tidak terlalu bagus dan tidak terlalu buruk. Selain menjaga pengeluaran untuk menjalankan toko, mereka juga bisa bertahan hidup. Terlebih lagi mereka menemukan bumbu dalam bisnis ini. Zhang Tai merasa itu tidak buruk. Tidak semua wanita di dunia ini seperti Lan Yunxi, yang memiliki penampilan cemerlang dan kemampuan bertarung yang luar biasa dibandingkan pria, atau Olina, yang sangat cerdik dan mampu mewujudkan usaha besar dari ketiadaan. Jika semua perempuan seperti mereka, maka laki-laki hanyalah mesin kelahiran. Mungkin pemikiran ini agak radikal sehingga bahkan bisa menimbulkan cemoohan di kalangan feminis, perempuan cakap, atau gadis tangguh. Namun, Zhang Tai benar-benar berpikir bahwa rata-rata wanita hanya perlu berpakaian bagus, menjaga kesehatan, dan merawat pria dan keluarganya. Jika memungkinkan, dia juga bisa mempunyai usaha sendiri. Wanita tidak perlu berpikir terlalu banyak. Setelah mengunjungi tempat mereka bekerja dan mengetahui bagaimana mereka hidup dan menghabiskan waktu selama bertahun-tahun, Zhang Tai membawa mereka pulang. Ketiga wanita itu menjadi sedikit tegang. Beverly mengunjungi rumah Zhang Tai dan telah bertemu dengan orang tua Zhang Tai di kota Black Hawk sebagai murid Zhang Tai. Namun, statusnya kali ini berbeda. Selain itu, Zhang Tai membawa pulang 3 wanita sekaligus. Syukurlah, Zhang Tai sudah memberitahu kakak laki-lakinya dan orang tuanya sebelumnya. Oleh karena itu, orang tua Zhang Tai tidak terkejut melihat Beverly, Linda dan Fiona. Sebaliknya, ketiga kakak ipar Zhang Tai dikejutkan oleh ketiga wanita yang dibawa oleh Zhang Tai seperti melihat alien. Sedangkan Zhang Tai adalah orang yang tidak tahu malu dan tidak peduli dengan tanggapan mereka sama sekali. Sejak ibu Zhang Tai memergoki Zhang Tai sedang bercinta dengan gadis-gadis dari asosiasi mawar di kota Black Hawk. Dia telah mempersiapkan diri dengan baik untuk tindakan absurd Zhang Tai dalam beberapa aspek. Setelah membuka toko pakaian dan tinggal di prefektur Huaiyuan selama 3 tahun, Beverly, Linda, dan Fiona dapat berbahasa Mandarin dengan sangat lancar. Mereka berbicara bahasa Mandarin dengan lancar ketika berbicara dengan orang tua Zhang Tai, dan hal ini sangat memuaskan orang tua Zhang Tai. Yang di luar imajinasi orang tua Zhang Tai adalah usia Linda, yang bahkan lebih tua dari ketiga kakak ipar Zhang Tai. Namun, kebaikan dan penampilan cantik Linda meninggalkan kesan yang sangat baik bagi orang tua Zhang Tai. Terutama setelah diberitahu bahwa ketiga wanita itu telah menunggu Zhang Tai selama 3 tahun di prefektur Huaiyuan, orang tua Zhang Tai tidak tahu harus berkata apa. Malam ini, ketiga wanita itu tidur di rumah Zhang Tai. "Apakah kamu serius?" Zhang yang bertanya pada Zhang Tai ketika hanya ada 2 orang di ruangan itu. "Berapa 3 tahun usia terindah yang dimiliki seorang wanita? Saya tidak ingin mengejar cinta yang luar biasa. Saya merasa para wanita ini telah menghabiskan terlalu banyak uang untuk saya." Zhang Tai tampak sedikit terharu saat memperhatikan kakak laki-lakinya. "Saya hanya merasa bahwa wanita seperti itu pantas mendapatkan perlakuan serius dari saya. Saya merasa sangat santai bersama mereka. Saya tidak perlu menyamar sama sekali. Saat kami pindah ke Taixia, kami perlu mengambilnya, selama mereka tidak sesuai denganku,
aku tidak akan memenuhinya. Zhang Yang memperhatikan Zhang Tai sambil mengangguk dengan serius. Di tengah malam, Zhang Tai bangkit dan menyelinap menuju kamar mereka. Tanpa diduga, semua kamar tidur mereka dikunci dari dalam. Bahkan Zhang Tai memanggil nama mereka dari luar pintu, dia tetap tidak mendapat jawaban. Akhirnya, Zhang Tai hanya bisa kembali tanpa prestasi apapun. Setelah berkultivasi selama beberapa jam, dia tertidur. Keesokan paginya, ketika anggota keluarga Zhang sedang sarapan bersama Linda, Beverly, dan Fiona, ibu Zhang Tai, yang sedang minum bubur. Tiba-tiba bertanya kepada Zhang Tai, apakah ada kucing liar di rumah kita tadi malam? Aku mendengar kucing liar mencakar pintu. Setelah mendengar kata-katanya, ketiga kakak ipar Zhang Tai menundukkan kepala sambil berusaha untuk tidak tertawa. Linda, Beverly, dan Fiona juga menatap Zhang Tai dengan malu-malu. Namun, Zhang Tai menyamar di depan ibunya, "Art, apakah itu benar? Aku tidak menyadarinya." Tentu saja. Sebelum ibu Zhang Tai menjawab, Cheng An, yang tidur dengan neneknya tadi malam, telah mengangkat wajah polosnya dan berkata dengan serius. Nenek bilang ada kucing liar besar yang menggaruk pintu tadi malam. Dia bilang kucing itu akan mencuri emas kecil ikan, kucing liar besar itu sayang sekali. TVTTT. Zhang yang hampir menyemprotkan bubur setelah mendengar kata-kata putranya. Dia buru-buru menutup mulutnya dengan serbet. Jangan bicara omong kosong, Cheng An. Cepat, sarapanlah. Kakak ipar tertua Zhang Tai buru-buru memberi makan putranya meskipun berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa. Aku tidak bicara omong kosong. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada pamanku. Pamanku pasti sudah mendengarnya tadi malam. Cheng An mendesak dengan polos sebelum memperhatikan Zhang Tai. Paman, ayah bilang kamu hebat. Bisakah kamu membantuku menangkap kucing besar liar itu? Aku tidak ingin kucing itu mencuri ikan emas kita. Zhang Tai mengerutkan kening sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh, percayalah padaku. Cheng An, paman ini akan mengalahkanmu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua orang di meja itu tertawa terbahak-bahak. Setelah sarapan, pramugara tiba. Menurunkan tubuhnya, dia melirik Zhang Tai dan membisikkan sesuatu di telinga Zhang Yang. Ada apa? Zhang Tai bertanya pada Zhang Yang. Ada diakon dari pavilion klan dan sebuah kendaraan. Dia ingin membawamu ke pavilion klan. Zhang Yang sedikit mengernyit. Saat mereka mendengar bahwa diakon dari pavilion klan tiba, wajah orang tua Zhang Tai berubah. Diakon dari pavilion klan adalah tokoh besar. Jika bukan acara besar, mereka tidak akan datang ke sini sendiri. Apa ada yang salah? Ayah Zhang Tai menjadi khawatir karena dia agak takut dengan pavilion klan di istana Huaiyuan karena kawin lari dengan istrinya. Tidak apa-apa ayah. Aku akan melihat keluar sana. Zhang Tai membersihkan mulutnya saat dia berdiri. Saya juga. Zhang Yang juga berdiri dan berjalan keluar dari ruang makan bersama Zhang Tai. Di ruang tamu rumah Zhang Tai dan Zhang Yang melihat diakon dari pavilion klan. Itu adalah seorang pria berusia 50 tahun berjubah hitam yang terlihat sangat bermartabat. Ketika Zhang Tai dan Zhang Yang masuk, pria itu segera menatap Zhang Yang sebelum fokus pada Zhang Tai. Seperti melihat perhiasan, dia terus menatap Zhang Tai, membuat Zhang Tai sedikit takut. FCK, apakah dia psikopat? Zhang Tai bersumpah dalam hati. Apakah kamu Zhang Tai? Pria itu bertanya. Ya, siapa kamu? Saya Zhang Jin, diakon dari anggota klan. Sambil mengatakan ini, pria itu mengeluarkan plat identitas klannya dan menunjukkannya kepada Zhang Tai dan Zhang Yang. Setelah memeriksa piringnya, Zhang Yang mengangguk ke arah Zhang Tai. Bolehkah aku mengetahui niatmu di sini? Para tetua klan ingin bertemu denganmu. Para tetua klan ingin bertemu denganku? Zhang Tai langsung tercengang. Kastil besi hitam bab 542, garis darah abadi. Saat Zhang Tai berpikir bahwa dia harus mengunjungi pavilion klan di istana Huaiyuan setiap kali dia kembali ke prefektur Huaiyuan, apakah dia merasakan sesuatu yang aneh? Mengapa para tetua klan ingin bertemu denganku kali ini? Zhang Tai selalu bingung tentang hal ini di perjalanan. Jika itu karena obat serbaguna, orang yang harus menghubungiku adalah Longwind Corporation, bukan diakon dari pavilion klan. Ini pasti terkait dengan urusan internal klan Zhang. Tapi mengapa para tetua klan ini fokus pada aku, sosok kecil? Zhang Tai bingung. Dia bertanya tentang diakon, yang baru saja memberitahunya bahwa dia akan mengetahuinya di pavilion klan. Apakah karena Lan Yunxi? Apakah para tetua klan itu memperingatkanku bahwa katak jelek tidak boleh bermimpi memakan daging angsa liar yang cantik? Betapa suka bergosipnya mereka. Ayah Lan Yunxi bahkan tidak mempedulikan hal itu. Zhang Tai berpikir, oh, aku belum pernah melihat Count Longwind, kepala klan Zhang dari istana Huaiyuan. Seperti yang dikatakan diakon Zhang bahwa para tetua klan hanya ingin bertemu Zhang Tai, Zhang yang tidak ikut bersama Zhang Tai. Bahkan jika dia datang bersama Zhang Tai, itu tetap tidak berguna. Di pavilion klan, yang menampung begitu banyak tokoh kuat klan, tidak ada yang bisa menimbulkan masalah. Itu adalah pavilion klan yang sama dan bangunan yang sama tinggi, khusyuk, dan kuno.
Saat melihat orang-orang di dalam kendaraan, para prajurit di luar gerbang pavilion klan membiarkan mereka masuk tanpa memeriksanya. Setelah turun dari kendaraan, Diaken Zhang membawa Zhang Tai berkeliling pavilion klan dan akhirnya tiba di sebuah bangunan kecil independen yang relatif tenang yang disebut pavilion garis keturunan leluhur. Diakon Zhang tidak memasukinya, sebaliknya, dia hanya membungkuk di luar gedung kecil itu. Ketua klan, Zhang Tai ada di sini? Bagus, biarkan dia masuk. Sebuah suara tenang terdengar dari dalam gedung kecil itu. Diakon Zhang melirik Zhang Tai dan menyeratkan bahwa Zhang Tai boleh masuk. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhang Tai masuk. Keharuman khusus dari dupa cendana yang terbakar memenuhi bangunan kecil itu, membawa rasa ketenangan pada Zhang Tai. Zhang Tai segera memulihkan ketenangannya. Setelah melewati ambang pintu, melewati dinding kasa yang menghadap gerbang dan melewati halaman, Zhang Tai melihat beberapa pria tua berambut abu-abu duduk di aula. Zhang Tai tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada para tetua klan yang memiliki posisi tinggi di istana Huaiyuan dan kekuatan bertarung yang tidak dapat diprediksi. Hanya setelah dilirik oleh mereka, Zhang Tai merasa sudah terlihat jelas. Ketika mereka melihatnya, pagoda semua roh di benak Zhang Tai sedikit bergetar, sementara energi spiritual di sekitarnya berkumpul di sekitarnya dan langsung menutupi pagoda semua roh. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa pagoda semua roh bisa memiliki kemampuan yang luar biasa. Alhasil, jantung Zhang Tai sedikit berdebar kencang. Zhang Tai, keturunan klan Zhang dari istana Huaiyuan melakukan kunjungan resmi ke para tetua klan. Zhang Tai membungkuk ke arah mereka. Setelah melihat dengan jelas tampilan tetua klan yang duduk di kursi utama, Zhang Tai berlutut di depan tetua itu dan melakukan kowtow 3 kali dengan keras. Zhang Tai mendoakan kesehatan yang baik bagi kakek ke-6 atas nama ayahku Zhang Ping. Kakek ke-6 Zhang Tai adalah sosok paling berpengaruh di istana Huaiyuan di kota Laut Emas. Dia adalah kepala pavilion klan. Ketika keluarga Zhang Tai tiba di prefektur Huaiyuan, tanpa bantuan kakek ke-6 Zhang Tai, ayah Zhang Tai mungkin masih berada di penjara. Oleh karena itu, keluarga Zhang Tai sangat menghargai pria yang sangat bermartabat ini. Menonton penampilan Zhang Tai, semua tetua klan saling bertukar pandang sebelum mengangguk sedikit. Bangun, kakek ke-6 menjawab dengan suara lembut sambil sedikit mengangkat tangannya. Zhang Tai kemudian merasakan kekuatan yang tak terlihat, tak tertahankan, dan lembut yang mengangkat dirinya dari kakinya. Apakah ini kekuatan seorang ksatria? Zhang Tai terkejut. Dia bertanya-tanya kapan dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Zhang Tai hanya berdiri di sana dengan hormat ketika dia bingung mengapa para tetua klan ingin menemuinya. Dia hanya bertingkah laku seperti anak kecil dengan disiplin yang baik dalam diam. Bagaimana pendapatmu, saudara Murai? Seorang tetua klan bertanya pada kakek ke-6 Zhang Tai di sisinya sambil tersenyum. Ikuti saja aturan jika ada celah. Kakek ke-6 Zhang Tai berkata dengan tenang. Bagus, tetua klan itu mengangguk sambil melirik ke sisi ini. Dua diaken berjubah lalu berjalan ke depan. Salah satu dari mereka membawa sebuah kotak yang sangat hikmat. Setelah tetua klan lainnya mengangguk, diaken lainnya membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah kristal yang panjangnya lebih dari 30 cm dan lebih tebal dari 6 cm. Kristal itu berkilauan dengan kecemerlangan kabur. Di tengah kristal itu ada setetes darah merah. Ketika barang ini dikeluarkan, Zhang Tai, yang berada di dekatnya, langsung merasakan ki dan darahnya gelisah. Diakon itu memegang kristal itu dengan hati-hati di tangannya sebelum mendirikan bagian paling atas dari kristal itu dan berkata kepada Zhang Tai. Letakkan jarimu di atas kristal garis keturunan itu dan tusuklah, karena tidak pantas untuk bertanya mengapa pada saat ini, karena mengetahui bahwa para tetua klan ini tidak jahat terhadapnya. Zhang Tai meletakkan jarinya pada titik paling tajam dari kristal tersebut. Setelah sedikit menekan jarinya, Zhang Tai memaksa setetes darah segar mengalir dari jarinya. Di bawah tatapan Zhang Tai, setetes darah segar mulai menembus ke dalam kristal seperti tanaman yang berakar di tanah. Di saat yang sama, darah segar di dalam kristal juga mulai gelisah. Ketika dua tetes darah bersentuhan, seluruh kristal berkilau merah cemerlang selama lebih dari 10 detik. Yang mulia, tetua klan, berdasarkan pengujian kristal garis keturunan, darah segarnya beresonansi dengan darah segar Tuan Huaiyuan dan berkilau cemerlang tanpa menimbulkan fenomena abnormal apapun. Pria ini memang keturunan Tuan Huaiyuan, bukannya disamarkan oleh bayangan setan? Diakon yang bertanggung jawab untuk menguji Zhang Tai dengan kristal itu melaporkan. Setelah mendengar laporan ini, Zhang Tai segera mengeluarkan keringat dingin. Dia akhirnya mengerti tujuan dari tes ini. Jika dia masih bisa berubah menjadi iblis bayangan karena gen iblis bayangan, Zhang Tai tidak berani membayangkan seperti apa bentuk kristal itu. Semua tetua klan mengangguk. Kedua diaken itu kemudian memasukkan kembali kristal itu ke dalam kotak dan memindahkannya kembali. Saat menyadari bahwa wajah Zhang Tai sedikit berubah, maka kakek ke-6 Zhang Murai dan Zhang Tai tersenyum, tenang saja. Ini hanya peraturan istana Huaiyuan. Hampir setiap murid istana Huaiyuan yang masuk ke sini harus lulus ujian ini.
Setiap klan punya cara-cara seperti itu untuk menjaga kemurnian garis keturunan klannya dan ketergantungan pada tokoh-tokoh kuncinya jika dilanggar oleh orang luar dan setan. Kami tidak secara khusus menargetkan Anda. Setelah mendengar kata-kata kakek keenamnya, Zhang Tai memulihkan ketenangannya. Mohon maafkan saya belum pernah mendengar tentang metode pengujian seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, saya hanya sedikit terkejut. Jawab Zhang Tai. Santai saja. Kami ingin mengetahui sesuatu tentangmu. Zhang Murai membuka mulutnya. Apa yang ingin Anda ketahui, Yang Mulia? Saya akan menjawab dengan jujur. Apakah kamu membangkitkan garis keturunan leluhur beberapa minggu yang lalu? Zhang Tai tahu bahwa Istana Huaiyuan dapat mengetahui murid mana dari klan Zhang yang telah membangkitkan garis keturunan leluhurnya baru-baru ini. Oleh karena itu, dia tidak heran dengan pertanyaan ini. Setelah mengetahui tujuan mereka, Zhang Tai langsung menghela nafas panjang. Ya, saya telah membangkitkan garis keturunan leluhur beberapa minggu yang lalu. Apa fungsi garis keturunan ini? Sebelum kakek keenam Zhang Tai melanjutkan, tetua klan lainnya tidak sabar untuk bertanya. Zhang Tai menjadi sedikit ragu ketika dia melihat sekeliling. Jangan khawatir, tidak ada orang lain yang diizinkan memasuki pavilion garis darah leluhur tanpa persetujuan kita. Selain itu, ada banyak pengaturan rune di sini. Tidak ada yang bisa mendengar kata-katamu selain para tetua klan di aula, tambah tetua klan itu. Zhang Tai berpikir sejenak dan menjawab. Bagaimana mengatakannya, saya bisa mengubah penampilan saya dengan garis keturunan leluhur ini. Ubah penampilanmu? Saat mereka mendengar ini, ketiga tetua klan menjadi bersemangat. Orang yang pemarah dan bertanya pada Zhang Tai langsung bangkit. Setelah melirik kedua tetua lainnya, dia menarik napas dalam-dalam dan duduk. Zhang Tai tidak tahu mengapa mereka begitu senang. Bisakah kamu menunjukkan kepada kami garis keturunan leluhurmu? Kakek keenam Zhang Tai bertanya dengan ramah. Ya, saya bisa. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai mulai mengubah penampilannya. Rambutnya berangsur-angsur memerah, matanya berubah menjadi hijau tua, kulitnya menjadi hitam seperti Baghdad. Butuh waktu lebih dari 10 detik untuk menyelesaikan transformasinya. Setelah itu, Zhang Tai hampir menjadi ras manusia lainnya. Ketiga tetua klan terkejut. Tangan orang yang bertanya pada Zhang Tai bahkan bergetar di kursi. Setelah tampilan ini dipertahankan selama lebih dari 10 detik, rambut Zhang Tai mulai berubah warna menjadi coklat, matanya berubah menjadi keemasan, kulitnya berubah menjadi kulit orang Ibrani. Kecuali tinggi badan dan bentuk tubuhnya, Zhang Tai berubah menjadi ras manusia lain. Akhirnya, Zhang Tai memulihkan penampilan aslinya. Berapa lama kamu bisa mempertahankan keduanya? Suara kakek keenam Zhang Tai sedikit bergetar. Mungkin selama aku mau menyimpannya. Aku merasa alami untuk mengubah penampilanku. Zhang Tai menggaruk kepalanya. Berapa kali kamu bisa menggunakan kemampuan ini dalam sehari? Tetua klan lainnya bertanya pada Zhang Tai sambil memusatkan perhatian padanya. Aku belum mencobanya. Tapi menurutku itu semudah bernapas. Seharusnya tidak ada batasnya. Zhang Tai menjawab sambil mengubah warna matanya menjadi merah, kuning, biru dan hijau dengan mudah. Garis keturunan abadi, garis keturunan abadi, garis keturunan abadi yang unik. Tetua klan yang bertanya pada Zhang Tai langsung bangkit dari kursinya sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan ekspresi sangat bersemangat. Dua tetua klan lainnya tidak berdiri, namun mereka berdua terlihat bersemangat dan pipi mereka memerah. Zhang Tai memperhatikan para tetua klan ini dengan tatapan bingung. Itu hanya garis keturunan leluhur, mengapa kamu begitu bahagia? Kastil Besi Hitam Bab 543, Asal-Usul Zhang. Para tetua klan yang bersemangat sama sekali tidak menyadari tatapan bingung Zhang Tai. Hingga Zhang Tai sedikit terbatuk dan bertanya, kakek keenam, apakah dua tetua klan lainnya menarik napas dalam-dalam dan memulihkan ketenangan mereka? Pada saat ini, Zhang Tai menyadari bahwa ketiga tetua klan sedang mengawasinya seperti melihat bayi emas digali dari tanah, sehingga membuatnya sedikit tidak nyaman. Apakah ada orang lain yang tahu bahwa kamu telah membangkitkan garis keturunan leluhur ini? Seorang tetua klan bertanya pada Zhang Tai. Tidak, aku baru membangunkannya beberapa hari yang lalu. Aku belum memberitahu yang lain. Jangan beritahu orang lain kalau ada masalah, bahkan di Istana Huaiyuan. Apa yang kamu ungkapkan hari ini akan dicantumkan sebagai rahasia besar. Kurang dari 10 orang di Istana Huaiyuan akan mengetahui rahasiamu termasuk para tetua klan di aula ini. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati. Tetua klan itu memperingatkan Zhang Tai. Meskipun Zhang Tai merasa tidak perlu memamerkan bakatnya, namun setelah menyadari bahwa para tetua klan ini sangat serius, Zhang Tai menjadi sedikit terkejut. Apa alasannya? Tahukah kamu apa itu garis keturunan abadi? Tetua klan yang paling bersemangat itu bertanya pada Zhang Tai. Zhang Tai menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu asal-usul Zhang? Pernahkah kamu memikirkan mengapa nama keluarga Cina Zhang terdiri dari Gong dan Zhang? Kakek keenam Zhang Tai bertanya. Zhang Tai menjadi bingung ketika dia menggelengkan kepalanya sekali lagi.
Meskipun ketiga pertanyaan tersebut terlihat sederhana, namun sulit untuk dijawab. Nama keluarga Zhang adalah nama keluarga Tiongkok yang berpengaruh. Orang Zhang adalah keturunan langsung Kaisar Xuanyuan. Saat para dewa dan iblis bertempur, nenek moyang klan Zhang menghasilkan panah terkuat di dunia dengan kekuatannya yang besar. Dan melakukan perbuatan baik dengan menyapu bersih semua iblis. Untuk memujinya, Kaisar Xuanyuan menganugerahinya dengan nama keluarga Zhang, yaitu orang yang ahli dalam menggunakan panah otomatis dalam perang antara dewa dan iblis. Nama keluarga kami berisi kehormatan garis keturunan kita. Berbicara tentang sejarah nama keluarga Zhang, kakek ke-6 Zhang Tai dan dua tetua klan lainnya semuanya tampak bangga dan terhormat. Apakah ini sebabnya garis keturunan leluhur terkuat di istana Huaiyuan terkait dengan metode peralatan memanah dan rune? Zhang Tai terkejut ketika dia langsung memahaminya. Benar, kakek ke-6 Zhang Tai mengangguk. Selain Zhang, Kaisar Xuanyuan mempunyai banyak keturunan lain dengan kemampuan khusus. Yang juga melakukan perbuatan baik dalam perang antara para dewa dan setan. Oleh karena itu, banyak garis keturunan leluhur yang diwariskan. Setelah Kaisar Xuanyuan, banyak kaisar Tiongkok juga yang mewarisinya. Diberi nama keluarga baru. Dapat dikatakan bahwa setiap nama keluarga Tiongkok memiliki sejarah cemerlang dan mengandung setidaknya satu garis keturunan leluhur yang kuat di awal. Misalnya, klan Oye terkenal dengan keterampilan merapal pedang, klan Dong berasal dari Quan Long, yang pandai menjinakkan naga dalam perang antara dewa dan iblis. Oleh karena itu, keterampilan menjinakkan hewan klan Dong tidak ada bandingannya. Zhang Tai menjadi tercengang. Ada banyak sekali nama keluarga Tionghoa. Jika satu nama keluarga mengandung satu garis keturunan leluhur, akan ada lebih dari 1000 garis keturunan leluhur Tiongkok. Zhang Tai bertanya. Kakek ke-6 Zhang Tai mengangguk. Benar, sebenarnya lebih dari itu. Jujur saja, kita tidak bisa menghitungnya bahkan dalam 3 hari. Pengetahuan tentang berbagai garis keturunan leluhur dan nama keluarga sangat luas dan mendalam. Namanya adalah pembelajaran tentang garis darah leluhur. Itu sebuah rahasia pengetahuan yang tidak bisa dengan mudah disentuh oleh rakyat jelata. Garis keturunan leluhur berkaitan erat dengan kemakmuran dan nasib klan yang kuat. Itu harus diperlakukan dengan serius. Kalau begitu, apa itu garis keturunan abadi? Ada banyak garis keturunan leluhur Tiongkok yang dapat dibagi menjadi 8 peringkat, surga, bumi, hitam, kuning. Ruang, waktu, banjir, dan hutan belantara. Kemampuan melemparmu yang tepat adalah milik hutan belantara. Garis keturunan abadi berada di luar 8 peringkat di atas, yang mana belum pernah muncul sebelumnya. Aku merasa garis keturunan abadi ini tidak ada gunanya. Efeknya bisa dicapai dengan obat penyamaran biasa. Zhang Tai mengangkat bahu. Kamu tahu apa? Tetua klan yang paling bersemangat itu menatap ke arah Zhang Tai seperti sedang menyaksikan seorang idiot yang memperlakukan emas sebagai pirit biasa. Bagaimana kamu bisa mencocokkan efek dari garis keturunan abadi ini dengan kekuatan dari luar? Tidak peduli berapa banyak yang kamu hasilkan dengan obat serbagunamu, itu tidak ada hubungannya dengan klan Zhang. Klan Zhang tidak akan mengganggu bisnismu meskipun kamu adalah orang terkaya di negara ini. Namun, apakah menurutmu garis keturunan abadimu hanya urusan pribadimu? Klan-klan yang tidak membangkitkan garis keturunan leluhur itu pada akhirnya akan menghilang dalam aliran sejarah yang panjang, tidak peduli betapa cemerlangnya mereka. Namun, jika garis keturunan abadi terbangun dalam sebuah klan, itu menunjukkan bahwa klan ini memiliki garis keturunan yang sangat bagus. Klan dengan garis keturunan abadi mungkin membangkitkan garis keturunan leluhur yang unik dan memiliki kemampuan yang khas. Hal ini akan membawa kekompakan dan pengaruh yang besar pada klan. Status sosial klan akan meningkat. Apakah menurut Anda hal itu dapat diperoleh dengan menyamarkan obat dengan harga beberapa koin emas? Cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya bahwa barang berharga yang sesungguhnya tidak dapat diukur dengan uang. Zhang Tai buru-buru bersikap sopan. Setelah memberi pelajaran pada Zhang Tai, tetua itu berbalik dan bertanya pada kakek ke-6 Zhang Tai, Saudara Murai, apakah Zhang Tai sudah menikah? Belum menyentuh kumis abu-abunya, kakek ke-6 Zhang Tai tersenyum. Bagaimana kalau mengatur agar dia meninggalkan prefektur Huaiyuan menuju benua timur bersama kelompok murid klan berikutnya? Saran sesepuh klan lainnya. Lumayan. Agak berbahaya jika dia tinggal di sini. Kakek ke-6 Zhang Tai mengangguk. Kalau dia sampai di sana, sebaiknya kita mengatur pernikahannya. Dia harus melahirkan bayi secepatnya? Itu masuk akal. Zhang Tai akhirnya tidak sabar untuk menyela mereka ketika jantungnya berdebar kencang. Yang mulia, saya ingin mengatakan sesuatu. Hahaha, jangan khawatir. Kami tahu itu. Klan tidak akan terlalu mengganggu pernikahanmu. Kamu akan memiliki otonomi yang besar. Klan akan memberimu beberapa gadis yang layak. Kamu bisa memilih sesukamu. Setelah itu, klan akan mengadakan upacara pernikahan untukmu. Wajib bagimu melakukan itu demi klan. Selain itu, klan tidak akan melarangmu menikahi wanita lain.
Kamu bisa menikahi wanita sebanyak mungkin jika kamu mau. Kakek keenam Zhang Tai menjelaskan. Setelah mendengar kata-katanya, dua tetua klan lainnya tertawa. Aku tidak bisa meninggalkan subbenua Wei sekarang. Zhang Tai mengumpulkan keberaniannya. Kamu tidak bisa meninggalkan subbenua Wei? Semua tetua klan sedikit mengernyit. Kenapa? Aku sudah berjanji pada yang lain, untuk tidak meninggalkan subbenua Wei sampai benar-benar runtuh. Zhang Tai mengertakkan gigi. Kentut, tetua klan yang paling bersemangat memukul meja di depannya, menghancurkannya menjadi bubuk sekaligus. Suasana di aula langsung membeku. Kastil besi hitam bab 544 di penjara. Setelah meninggalkan paviliun garis darah leluhur, Zhang Tai diantar ke penjara bawah tanah paviliun klan oleh dua diaken yang serius. Kedua diaken itu tampak kaku seperti sepotong besi di depan Zhang Tai yang berani melanggar perintah para tetua klan. Zhang Tai sempat berpikir untuk menolak dengan paksa, namun, mengingat kemampuannya saat ini, dia pasti akan berjuang dengan sia-sia jika dia berani menimbulkan masalah di paviliun klan. Karena itu, dia baru saja masuk penjara dengan tatapan mata berkaca-kaca. Bang, setelah pintu penjara ditutup, Zhang Tai ditinggalkan sendirian di dalam. Hingga saat itulah Zhang Tai mulai melihat-lihat penjara ini. Itu adalah ruangan kecil yang luasnya lebih dari 10 meter persegi. Dindingnya terbuat dari batu kaisius. Ada tempat tidur papan, toilet, dan pipa air. Terdapat sederet pori-pori di dinding yang berfungsi sebagai ventilasi. Saat sinar matahari menembus pori-pori, ruangan tidak terlihat terlalu redup. Namun, mustahil bagi Zhang Tai untuk melarikan diri kecuali dia berubah menjadi seekor tikus. Setiap negara mempunyai hukumnya sendiri dan setiap keluarga mempunyai peraturannya sendiri. Istana Huaiyuan sekarang menjalankan peraturan keluarga terhadap Zhang Tai. Bersikap berubah-ubah dan tidak menaati perintah tetua klan dengan mengorbankan keuntungan klan. Zhang Tai tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan yang sangat serius. Namun, ia benar-benar tidak bisa hadir jika terpaksa meninggalkan subbenua Wei. Karena Zhang Tai telah berjanji kepada orang-orang di hutan belantara es dan salju yang menaruh harapan besar padanya bahwa selama ada seorang pejuang Slavia yang masih mempertahankan hutan belantara es dan salju, maka ia tidak akan meninggalkan mereka. Yang paling membuat kesal para tetua klan di istana Huaiyuan adalah sikap keras kepala Zhang Tai. Dua tetua klan sangat marah sehingga mereka langsung pergi dengan mengibaskan lengan baju mereka. Bahkan wajah kakek keenam Zhang Tai berubah menjadi hijau. Akhirnya, dia harus memenjarakan Zhang Tai. Jika tidak mempertimbangkan hutan belantara es dan salju, Zhang Tai merasa bahwa istana Huaiyuan benar-benar telah mempertimbangkannya dengan baik. Pengaturan klan ramah terhadap manusia. Selama dia setuju untuk meninggalkan subbenua Wei, dia akan segera memiliki wanita, uang, keamanan, dan status berpengaruh di klan Zhang. Ini adalah perlakuan khusus tipe panda yang diberikan oleh klan setelah dia membangkitkan garis keturunan abadi. Rakyat jelata bahkan tidak bisa memilikinya. Oleh karena itu, Zhang Tai menjadi berubah-ubah di mata para tetua klan. Haruskah aku membuat pilihan? Pada saat ini, Zhang Tai hanya bisa membuat pilihan antara janjinya dan harapan Zhang Clan. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa ia bisa mendapatkan masalah seperti itu dengan membangkitkan garis keturunan yang disebut transformasi. Zhang Tai memaksakan senyum pahit karena dia tahu bahwa hubungannya dengan istana Huaiyuan pasti akan hancur jika dia tidak berkompromi kali ini. Saat berada di kota dingin surga, hubungannya dengan istana Huaiyuan menjadi kaku. Kali ini, dia pasti akan terpinggirkan di istana Huaiyuan. Zhang Tai tidak tahu apakah dia bisa memperbaiki hubungan ini. Tentu saja, Zhang Tai tidak berpikir bahwa istana Huaiyuan bisa menerapkan tindakan wajib apapun terhadapnya. Mungkin para tetua klan ini agak kuno dan terlalu mengutamakan kepentingan klan Zhang, mereka harus memiliki moralitas yang tinggi. Mereka tidak akan memperlakukannya terlalu buruk. Setelah berdiri di sana beberapa saat, Zhang Tai melemparkan dirinya ke tempat tidur papan dan mulai berkultivasi. Akan sangat membosankan jika dia hanya menatap dinding yang sedingin es. Karena Zhang Tai tidak tahu berapa lama dia akan dipenjara di sana, dia hanya bisa menghabiskan waktu dengan berkultivasi. Ruang belakang Shadow Demon Aritmatika Mental lantai 3 Pagoda Semua Roh karena Zhang Tai tidak tahu cara menyalakan titik-titik lonjakan setelah LV9. Dia hanya bisa mengolah dirinya sendiri di antara ketiga sisi secara bergantian. Sel sempit itu terlalu sepi. Tidak ada yang datang menemuinya. Setiap hari, hanya roti kukus dingin yang dimasukkan ke dalam melalui jendela pintu, sehingga Zhang Tai dapat tetap hidup dan mengetahui berapa hari telah berlalu. Ketika roti kukus dingin ke-7 dimasukkan ke dalam melalui jendela, Zhang Tai telah melafalkan sutra di lantai 3 Pagoda Semua Roh sebanyak lebih dari 400.000 kali. Zhang Tai masih bisa berdiri kurang dari 6 detik di Shadow Demon Backroom, namun, itu sekitar 0,2 detik lebih lama dari sebelumnya. Melalui latihan aritmatika mental, Zhang Tai juga sedikit meningkatkan energi spiritualnya. Ketika Zhang Tai berpikir bahwa dia akan mendapatkan roti kukusnya yang ke-8 di sini, pintunya terbuka dengan suara benturan.
Seseorang masuk. Zhang Tai membuka matanya dan melihat kakek keenamnya berdiri di depannya. Zhang Tai buru-buru turun dari tempat tidur dan membungkuk ke arahnya. Sudahkah kamu memikirkan hari-hari ini? Kakek keenam Zhang Tai bertanya pada Zhang Tai dengan suara tenang. Maafkan aku, kakek keenam, aku tidak bisa menerima pengaturan klan. Aku tidak akan meninggalkan sub benua Wei sampai benua itu runtuh. Aku tahu apa maksudnya ini. Aku juga memahami harapan dan kekhawatiran dari klan. Sedangkan, masing-masing memiliki kegigihannya sendiri. Saya pikir bahkan Tuan Huaiyuan tidak menyangka salah satu keturunannya akan memakan kata-katanya. Zhang Tai menjawab dengan jujur. Kakek keenam Zhang Tai menggerakkan alisnya saat dia menatap Zhang Tai dengan tatapan anggun. Dia kemudian menghela nafas, baiklah, aku tahu, kamu boleh pergi sekarang. Zhang Tai begitu gembira hingga ia tidak menyangka bisa melewatinya dengan mudah. Terima kasih, kakek keenam. Sama-sama, sekarang kamu punya pilihan sendiri, kamu harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Sebelum meninggalkan tempat ini, bagikan plat identitas klanmu. Istana naga tersembunyi tidak cocok untukmu lagi. Seseorang yang telah membangunkan leluhurnya garis keturunannya namun tidak ingin berkontribusi pada klan, tidak cocok lagi tinggal di istana naga tersembunyi. Zhang Tai merasa sedih di dalam hati. Dia tahu bahwa klan Zhang sedang mengusirnya dari istana naga tersembunyi. Mulai hari ini, dia hanyalah orang biasa. Masa depannya di istana Huaiyuan juga telah berakhir. Di dunia ini, Anda tidak dapat membuat pilihan tanpa harga. Zhang Tai mengeluarkan plat identitas klan istana Huaiyuan dan menyerahkannya kepada kakek keenamnya. Sambil memegangnya, kakek keenamnya dengan paksa menjepitnya menjadi abu. Jaga dirimu, jangan melakukan hal jahat atas nama istana Huaiyuan. Kalau tidak, aku akan memberitahumu bagaimana aturan rumah. Setelah memperingatkan Zhang Tai, dia pergi. Ayo pergi, seorang diaken dari pavilion klan yang cemberut memperhatikan Zhang Tai, mengisyaratkan dia untuk pergi. Setelah berjalan keluar dari gerbang pavilion klan, Zhang Tai merasa sedikit terpesona oleh sinar matahari. Oleh karena itu, dia meletakkan tangannya di atas matanya selama beberapa detik. Setelah beradaptasi dengan sinar matahari, Zhang Tai melihat kembali ke pavilion klan. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk datang ke sini lagi di masa depan sementara banyak rakyat jelata Zhang tidak memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sini sepanjang hidup. Zhang yang melangkah menuju Zhang Tai dan memeluknya erat. Ia kemudian memeriksa Zhang Tai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak apa-apa, Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu kalau aku akan dibebaskan hari ini? Mari kita bicarakan hal itu di dalam kendaraan. Zhang Tai teredam. Zhang Tai mengangguk sebelum naik ke kendaraan. Duduk di kursi belakang sedan dan mengamati jalanan yang tiba-tiba aneh dan kerumunan di jalanan, Zhang Tai memberitahu kakak laki-lakinya tentang situasinya saat ini. Dia diberitahu bahwa kakak laki-lakinya memerintahkan Kastil Jinwu untuk menangguhkan kerjasamanya dengan Longwind Corporation selama hari-hari ketika dia di penjara. Selama 7 hari, Kastil Jinwu tidak menyediakan satu botol pun obat serbaguna untuk Longwind Corporation. Mendengar kata-kata kakak laki-lakinya, Zhang Tai merasa sangat terharu. Ia tahu bahwa kakak laki-lakinya harus menanggung resiko dan tekanan yang besar dengan menyampaikan perintah seperti itu. Jika bukan karena sikap tegas kakak laki-lakinya di luar, kejadian ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Selama kamu aman, usaha ini bukanlah hal yang serius. Keluarga kami bahkan dapat bertahan hidup di lingkungan hidup yang sulit di kota Black Hot, aku rasa kami tidak dapat bertahan hidup tanpa obat-obatan serbaguna. Skenario terburuknya adalah menjual beras. Seduh lagi, untuk analisis akhir, klan Zhang lebih membutuhkan obat serbaguna daripada kita. Zhang yang mengatakan ini sambil tersenyum seperti membicarakan sesuatu yang sepele. Setelah membicarakan hal itu, kedua bersaudara itu saling memandang sambil tersenyum lebar. Dibandingkan dengan kehidupan anggota keluarga mereka, rasa frustrasi kecil ini bukanlah hal yang serius sama sekali. Oh, jika klan mengusirmu dari istana naga tersembunyi, apakah hal itu akan berpengaruh padamu? Walaupun aku sudah berada di LV9, aku tidak tahu bagaimana cara menyalakan titik lonjakan berikutnya. Sebelumnya aku berencana untuk menukar beberapa pengetahuan rahasia tentang promosi dari LV9 ke LV10 di Istana Naga Tersembunyi, aku juga ingin melakukannya menanyakan sesuatu tentang kultivasi. Setelah diusir dari Istana Naga Tersembunyi, saya harus membatalkan rencana ini. Zhang Tai memaksakan senyum pahit. Bisakah kita membeli pengetahuan rahasia tentang budidaya setelah tingkat 9? Zhang yang bertanya. Sulit. Zhang Tai menggelengkan kepalanya, saya menghadiri beberapa lelang. Namun saya tidak melihat metode budidaya apapun setelah LV9. Tampaknya ini adalah hal yang tabu, yang sangat membatasi manusia. Tidak ada yang berani melanggarnya dengan mudah. Zhang Tai percaya bahwa Zhang Yuan, gurunya, dapat membantunya. Namun, dia benar-benar kehilangan kontak dengan lelaki tua itu. Zhao Yuan mungkin mengira dia sudah mati.
Sama sulitnya dengan menemukan jarum di lautan jika Zhang Tai ingin menemukan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Melihat kakak laki-lakinya mengerutkan kening, Zhang Tai tertawa, "Kakak laki-laki, jangan khawatir tentang ini hanya masalah kecil. Saya punya metode lain, itu hanya masalah beberapa hari." Zhang Tai teringat pada suku beruang besar, suku paling kuat di hutan belantara es dan salju. Dia tidak percaya bahwa suku yang bisa mengembangkan ksatria tidak memiliki metode budidaya setelah LV9. Teka-tekinya akan terpecahkan selama dia kembali ke hutan belantara es dan salju. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, Zhang yang menghilangkan kerutannya, "Akhir-akhir ini, ayah dan ibu sangat mengkhawatirkanmu. Setelah mengetahui bahwa kamu aman, mereka akan diyakinkan. Kakak, sebaiknya kamu mengatur anggota keluarga kita untuk pergi dari sini secepat mungkin. Aku sedang bersiap untuk itu. Kita akan pergi dari sini dalam 2 bulan. Saat kamu tiba di benua timur, ingatlah untuk menemukan Donder dan berakar di tempat yang tepat. Dunia menjadi semakin kacau. Orang tua kami sudah tua, mereka tidak tahan lagi dengan banyak siksaan. Keponakan saya masih muda, mereka membutuhkan lingkungan pertumbuhan yang baik. Kakak ipar perempuan saya tidak tahan menghadapi terlalu banyak kesulitan di dunia yang kacau ini. Kita harus menjaga mereka." Zhang yang mengangguk, "Saya tahu, jangan khawatir. Saya akan memperlakukannya dengan serius." "Oh, kakak, aku harus merepotkanmu untuk membelikan sebuah pesawat untukku. Setelah beberapa hari, aku akan pergi ke teater operasi pertama. Lebih baik menjadi pesawat tempur tingkat kemarahan. Itu harus dicocokkan dengan beberapa pesawat layang dan sekelompok sukarelawan berpengalaman yang ingin melawan iblis di teater operasi pertama bersamaku. Kapan kamu membutuhkannya? Semakin cepat semakin baik." Zhang yang dengan paksa mengangguk, "Tidak masalah." Zhang Tai sebenarnya sedang dalam suasana hati yang sangat canggih saat ini. Dia tidak tahu apakah dia harus merasa beruntung atau khawatir akan diusir dari istana naga tersembunyi. Dia merasa beruntung karena dia telah menyingkirkan batasan klan dan merasa santai. Di sisi lain, dia mulai mengkhawatirkan sesuatu. Dia lebih mengkhawatirkan Lan Yunxi daripada metode kultivasi setelah tingkat 9 atau masa depannya. Setelah diusir dari istana naga tersembunyi, Zhang Tai yakin bahwa perkembangan hubungan antara dia dan Lan Yunxi akan sangat terhambat oleh istana Huaiyuan. Zhang Tai bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Lan Yunxi setelah mengetahui bahwa dia diusir dari istana naga tersembunyi. Seorang pemuda terpencil yang diusir dari istana naga tersembunyi ingin menikahi seorang putri istana Huaiyuan. Jika ini benar-benar terjadi, banyak wajah orang yang akan ditampar. Tentu saja masyarakat tersebut tidak ingin peristiwa ini terjadi. Melihat kendaraan itu kembali ke rumah, Zhang Tai menyembunyikan kekhawatirannya sambil menunjukkan senyuman cerah jika ada kekhawatiran orang tuanya. Saat Zhang Tai di penjara, Linda, Beverly, dan Fiona hanya menemani ibunya di rumah sehingga membuat ibunya sedikit tenang. Setelah kejadian ini, Zhang Tai menyadari bahwa hubungan antara Linda, Beverly, dan Fiona serta anggota keluarganya semakin berkembang. Sepertinya dia tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu lagi. Ketika Zhang Tai kembali ke rumah, seluruh rumah kembali dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika hari sudah larut, mereka semua pergi tidur. Setelah kembali ke kamarnya, Zhang Tai mandi dan tidur di tempat tidur dalam kegelapan. Dia hanya menunggu diam di sana dengan tangan bersilang di atas kepala, membiarkan pintunya tidak terkunci. Pintu bisa dibuka dari luar dengan sedikit menekan pegangannya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Zhang Tai mendengar suara pelan ketika seseorang membuka pintu dan menyelinap masuk. Itu adalah Fiona. Setelah masuk ke dalam kamar tidur, Fiona segera mengebor selimut Zhang Tai sambil tersenyum. Dalam 10 menit berikutnya, Beverly menyelinap masuk. Karena diam, dia berjalan menuju tempat tidur Zhang Tai sebelum mengebor selimutnya juga, di mana sebuah seruan terdengar ketika kedua wanita itu bertemu satu sama lain. Sungguh pengalaman yang keren. Zhang Tai masih berbaring di tempat tidur dengan tangan bersilang di bawah kepala, menunggu kedatangan wanita ketiga. Dalam 5-6 menit, pintu terbuka untuk ketiga kalinya ketika Linda dengan rona merah menyelinap masuk dengan keharuman tubuhnya yang memesona sebagai wanita dewasa. Ketika ketiga wanita itu bertemu dan berseru dalam selimut Zhang Tai secara bersamaan, Zhang Tai akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kastil Besi Hitam Bab 545, Pohon Osmanthus Zhang. Keesokan harinya, Zhang Tai, Zhang Yang dan ayah mereka pergi mengunjungi kakek. Mereka sebelumnya berencana melakukan hal itu pada hari ketiga sejak Zhang Tai kembali ke rumah. Namun, Zhang Tai tiba-tiba dipanggil oleh pavilion klan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengunjunginya. Seperti kata pepatah lama, jika seseorang miskin, meskipun ia berada di kota yang ramai, ia akan diabaikan. Namun, jika seseorang kaya, meskipun dia berada di pegunungan yang dalam, dia akan tetap sering dikunjungi oleh kerabat jauh. Demikian pula, seiring berkembangnya perusahaan Jinwu secara bertahap, hubungan antara keluarga Zhang Tai dan paman serta bibinya menjadi jauh lebih baik. Dengan usaha rumah tangga yang makmur dan 2 putra yang sukses,
kekhawatiran orang tua Zhang Tai menjadi berkurang. Hasilnya, mereka rukun dengan paman dan bibi Zhang Tai. Selama beberapa tahun ketika Zhang Tai menghilang, kakek selalu bertanya tentang Zhang Tai dan mengirim orang ke Kekaisaran Norman untuk mencari Zhang Tai. Oleh karena itu, Zhang Tai harus mengunjunginya. Ketika mereka tiba di rumah tua keluarga Zhang, meskipun jumlah orangnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, Zhang Tai merasakan suasana yang jauh lebih baik di rumah tua itu. Bukan hanya anggota keluarga Zhang, bahkan para pelayan pun tersenyum lebih tulus kepada Zhang Ping, Zhang Yang, dan Zhang Tai. Bahkan istri pertama kakek pun memperlakukan Zhang Tai seperti cucunya sendiri sambil menarik tangan Zhang Tai dan merawatnya dengan santai. Dia bahkan mulai mengkhawatirkan pernikahan Zhang Tai. Tidak tepat jika menggambarkannya dengan kata utilitarianisme. Karena bahkan ketika keluarga Zhang Tai kembali ke prefektur Huaiyuan dengan penampilan yang sangat miskin beberapa tahun yang lalu. Para anggota keluarga di rumah tua ini juga sangat memperhatikan mereka. Meskipun seseorang tidak menyukainya, setidaknya mereka tidak menunjukkannya di wajahnya. Namun, karena mereka berada di masyarakat nyata, jika mereka bisa bekerja sama satu sama lain untuk menjaga kehormatan keluarga besar ini, mereka akan berbagi energi yang lebih besar. Pada saat kritis, jika mereka dapat menggunakan lebih banyak hubungan antar manusia, mereka selalu dapat memperoleh lebih banyak rasa hormat dan senyuman dari pihak luar. Menghadapi manfaat keseluruhan seperti itu, apa yang terjadi tidaklah penting. Saat berada dalam keadaan darurat, keluarga Zhang Tai hanya bisa mengandalkan anggota keluarga paman dan bibi Zhang Tai. Bagaimanapun, mereka memiliki ikatan kekerabatan. Beberapa hal sangat menentukan. Kakak laki-laki Zhang Tai mengelola Jinwoo Corporation dengan bantuan kedua anggota keluarga paman Zhang Tai. Setelah tahun-tahun ini, Zhang yang benar-benar merasa jauh lebih mudah dengan bantuan anggota keluarga. Istana Huaiyuan terlalu besar bagi Zhang Tai, yang berisi hubungan antar manusia yang kompleks. Keluarga Zhang Tai hanya memiliki perasaan terhadap kerabat dari pihak kakek. Keluarga Zhang Tai datang ke sini pada siang hari tanpa pemberitahuan apapun. Oleh karena itu, mereka hanya melihat kakek dan istrinya di rumah tua itu. Setelah makan di rumah tua, kakek membawa mereka ke paviliun yang tenang di taman halaman belakang dan mengobrol dengan mereka. Ditutupi dengan osmanthus, paviliun ini merupakan tempat yang baik untuk beristirahat dan mengobrol. Ayah Zhang Tai kemudian berbicara dengan kakeknya bahwa anggota keluarganya akan bermigrasi ke benua timur dalam beberapa bulan terakhir. Ini juga salah satu target mereka hari ini. Karena ini adalah peristiwa besar, mereka harus memperhatikan pihak kakek terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Ping, kakek menutup matanya sebentar sebelum membuka matanya, tidak apa-apa. Bagaimanapun, sub benua Wei adalah tempat yang terpencil. Tidak dapat menandingi kemakmuran dan stabilitas benua timur. Kita perlu melakukannya, temukan cara lain untuk bertahan hidup. Tahun lalu, saya memberitahu Zeseng untuk membuka jalan bagi keluarga kami di benua timur dengan beberapa junior. Saat Anda tiba di benua timur, Anda dapat menghubungi Zeseng terlebih dahulu. Dia akan membantu Anda. Saya akan memberimu alamat Zeseng setelah beberapa saat. Zeseng sekarang berada di Provinsi Yingzhou, salah satu dari 72 provinsi besar di Taixia. Bertahun-tahun yang lalu, Istana Huaiyuan telah berakar di Provinsi Yingzhou. Kami memiliki sebuah kota di sana bernama Kota Huaiyuan. Semua anggota keluarga bisa mencari perlindungan di Kota Huaiyuan. Zeseng adalah salah satu putra kakek dan saudara laki-laki ayah Zhang Tai, yang memiliki ibu berbeda. Oleh karena itu, dia adalah paman Zhang Tai. Mereka terakhir kali bertemu satu sama lain, meski tidak terlalu mengesankan. Setelah diberitahu tentang proyek Istana Huaiyuan di Provinsi Yingzhou di benua timur, Zhang Tai terkejut karena dia tidak membayangkan bahwa Istana Huaiyuan bisa memiliki kota pribadi di benua timur. Zhang Yang juga sangat terkejut ketika dia mengatakannya dengan lugas, aku tidak pernah membayangkan Istana Huaiyuan bisa memiliki sebuah kota di benua timur. Istana Huaiyuan berasal dari klan Zhang di negara Taixia. Bukan hal yang aneh jika istana ini memiliki sebuah kota di benua timur. Kalau kamu berubah-ubah, kami tidak mengungkapkannya keluar. Oleh karena itu, rata-rata orang tidak mengetahuinya. Tidak hanya Istana Huaiyuan, bahkan klan berpengaruh lainnya di negeri Jinyun pun memiliki wilayahnya sendiri di benua timur. Benua timur adalah akar dari semua klan besar dan tanah suci Tiongkok. Semua yang ada di sini hanyalah ranting dan dedaunan yang menyerap sinar matahari dan hujan embun. Ketika perang suci pecah, angin musim gugur bertiup, daun-daun yang berguguran akhirnya akan kembali ke akarnya. Kakek menandatangani dengan penuh suasana hati sambil membuat permainan kata-kata. Setelah mendengar tentang daun-daun yang berguguran akhirnya akan kembali ke akarnya, Zhang Ping dan putra-putranya menjadi bingung. Kakek memperhatikan Zhang Tai dan tersenyum, hidup atau mati, itu tergantung. Jika aku mati, abuku juga akan dibawa kembali ke benua timur dan dikuburkan di sana. Sebagai orang Tiongkok, aku harus kembali ke asal-usulku. Saya telah mengelola galangan kapal seumur hidup dan sibuk bekerja untuk bisnis setiap hari.
Namun, saya tidak mempunyai prestasi dalam budidaya. Oleh karena itu, saya hanya dapat hidup sekitar 100 tahun. Saya sekarang berusia 70 tahun. Masih ada 2 atau 3 dekade lagi. Karena kamu dan sepupumu telah memasuki istana naga tersembunyi dan akan mencapai prestasi besar di masa depan dan usaha keluarga Zhang berkembang dengan baik. Keluarga kami secara bertahap terlihat seperti klan besar. Kami mungkin memiliki kuil nanti. Oleh karena itu, saya akan memilikinya, tidak ada penyesalan lagi. Setelah mendengar kata-kata kakek, Zhang Tai langsung menjadi malu. Dia mengira kakek akan mengetahui hal ini cepat atau lambat. Oleh karena itu, sebaiknya dia memberitahunya sekarang. Aku bukan anggota istana naga tersembunyi lagi sejak kemarin. Kakek bertanya pada Zhang Tai sambil sedikit mengubah wajahnya, ada apa? Zhang Tai menjelaskan alasannya. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia telah membangkitkan garis keturunan leluhur lainnya. Namun, dia tidak memberitahu kakek tentang kemampuan konkret garis keturunan leluhur tersebut. Sebenarnya, para tetua klan telah mempertimbangkan dengan baik Zhang Tai. Walaupun Zhang Tai ingin tinggal di subbenua Wei karena suatu alasan, namun para tetua klan menyarankan untuk mengirim pembangkit tenaga listrik untuk melindunginya. Ketika Zhang Tai menyelesaikan tugasnya di subbenua Wei, pembangkit tenaga listrik itu akan mengantarnya kembali ke benua timur. Namun, Zhang Tai akhirnya menolak saran tersebut. Selama klan Zhang mengirimkan pembangkit tenaga listrik untuk melindunginya, rahasia Zhang Tai akan terungkap. Pembangkit tenaga listrik yang percaya diri untuk membawanya pergi, bahkan ketika seluruh subbenua Wei dihancurkan oleh iblis, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Zhang Tai. Dia mungkin iblis perang atau roh perang. Di hadapan orang yang begitu tajam, Zhang Tai tidak akan punya kesempatan untuk melakukan trik apapun. Dia mungkin berada di bawah pengawasan orang itu sepanjang waktu. Dalam situasi seperti ini, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menghilang di hadapan orang itu dan memasuki kastil besi hitam untuk memakan buah-buahan. Ini adalah sebuah hambatan besar bagi Zhang Tai, bahkan menghalangi sepenuhnya jalur kultivasinya. Selain itu, selama dia kembali ke hutan belantara es dan salju, lebih banyak rahasia yang akan terungkap kepada tokoh-tokoh besar istana Huaiyuan itu. Jika demikian, bagaimana dia bisa menafsirkan apa yang telah dia lakukan di hutan belantara es dan salju, seperti apa yang disebut sebagai manifestasi Tuhan dan benih-benih eksotik itu? Jika demikian, ia akan jatuh ke dalam lumpur yang lebih dalam. Zhang Tai tidak ingin membeberkan semua rahasianya kepada anggota istana Huaiyuan. Oleh karena itu, Zhang Tai akhirnya membuat marah para tetua klan di istana Huaiyuan. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, kakek tidak terlihat kecewa seperti yang dibayangkan Zhang Tai. Sebaliknya, dia hanya menatap Zhang Tai dengan tatapan aneh. Setelah beberapa lama, dia tersenyum dengan santai dan berkata, tidak apa-apa. Lagi pula, ada begitu banyak anggota Zhang di istana naga tersembunyi. Semakin besar klan, semakin banyak peraturan yang ada. Terkadang, klan besar akan terlalu utilitarianisme. Selama kamu cukup berbakat, peraturan klan itu hanya akan menjadi kertas bekas. Kamu bisa meremasnya menjadi bola dan melemparkannya ke dalam toilet. Beberapa orang bahkan akan bertepuk tangan untukmu. Oleh karena itu, kamu tidak boleh melakukannya. Perlu peduli tentang ini. Kakek menghibur Zhang Tai dengan kata-kata cerdas, yang membuat Zhang Tai terkejut. Pada saat ini, Zhang Tai teringat Lan Yunxi saat dia memahaminya sekaligus. Ya, jika aku seorang ahli alkimia dan berbakat seperti tuanku, iblis pertobatan, serta seorang ksatria yang memiliki kekuatan 3 dalam 1 yang disebutkan oleh tuanku. Akankah siapapun di istana Huaiyuan berani mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk menikah dengan Lan Yunxi? Pada analisis akhir, jika saya cukup kuat, semua masalah dan hambatan akan hilang. Zhang Tai langsung berpikiran terbuka. Setelah mengobrol dengan kakek, keluarga Zhang Tai pergi. Kakek kemudian mulai minum teh dengan santai di pavilion. Nenek tertua membawa sepiring buah-buahan dan duduk di samping kakek. Dia mulai mengepakkan kipas untuknya. Nenek merasa kakek sangat bahagia hari ini melalui penampilannya. Oleh karena itu, dia pun mengangkat sebuah topik. Senang mengetahui bahwa Zhang Tai selamat. Dia sudah berusia 20 tahun. Dia harus menikah. Kamu pernah bertemu Liang Ying sebelumnya? Ayahnya membawanya ke sini terakhir kali. Dia adalah cucuku dan terlihat cantik serta berbudi luhur. Bagaimana pendapatmu tentang mereka? Akan sangat bagus jika mereka bisa menikah. Kakek melirik istri pertamanya sambil tersenyum, jangan khawatir tentang Zhang Tai. Dia punya rencananya sendiri. Nenek juga menjawab sambil tersenyum, nah, saat melihat Zhang Tai hari ini, menurutku dia berbeda dari sebelumnya. Mana yang lebih baik, Suer atau Zhang Tai di matamu? Suer mantap dan berani. Karena dia punya pengalaman di istana naga tersembunyi, dia punya hubungan manusia dan kemampuan. Sebagai cucu tertua dari putra sulungku, dia pasti bisa meneruskan usaha ini dan pasti meraih prestasi besar. Kakek menyentuh kumisnya sambil tersenyum. Setelah mendengar komentar suaminya tentang cucunya, nenek tersenyum puas. Bagaimana dengan Zhang Tai?
Zhang Tai, kakek terdiam sejenak sebelum memperhatikan istri pertamanya dengan tatapan serius. Cucu ini pasti akan menjadi pilar klan Zhang. Setelah kematianku, dia mungkin bisa membangun kuil untuk klan Zhang. Setelah mendengar komentar suaminya tentang Zhang Tai, sang nenek menjadi terkejut karena ia tidak menyangka suaminya bisa memberikan komentar yang begitu meyakinkan tentang Zhang Tai. Bagaimana bisa? Zhang Tai telah diusir dari istana naga tersembunyi oleh tetua klan kemarin. Kakek menjawab dengan tenang. Kalau begitu, mengapa kamu berkomentar tentang dia seperti ini? Nenek bisa memahami komentar tentang cucu tertua dari putra sulungnya yang terkenal di istana naga tersembunyi. Namun, di luar imajinasinya seseorang yang diusir dari istana naga tersembunyi bisa mendapatkan komentar yang lebih baik dari kakeknya. Kakek tidak menjelaskan. Perempuan tidak bisa memahami beberapa urusan rumah tangga. Dia hanya memperhatikan sang nenek. Aku tidak akan memberitahumu alasannya. Tapi ingat, Swear dan Zhang Tai adalah sepupu. Jika mereka memperlakukan satu sama lain dengan baik, itu akan menjadi kebahagiaan bagi klan Zhang. Usaha galangan kapal Bima Sakti adalah milik kami. Putra-putra Zhang Ping sama sekali tidak tertarik dengan upaya ini. Sebagai seorang penatua, Anda perlu menjaga keharmonisan keluarga. Apakah saya jelas? Nenek menundukkan kepalanya dengan hormat di depan wajah kakek yang berwibawa. Aku tahu. Pergilah dan istirahatlah. Aku akan duduk di sini sebentar. Nenek lalu pergi. Duduk di pavilion, kakek minum teh dan menyaksikan pohon osmanthus tinggi yang ranting dan daunnya menggigil tertiup angin. Dia memasuki meditasi. Tidak ada seorang pun pemuda berusia 20-an yang berani mengatakan tidak kepada para tetua klan selama ratusan tahun. Bahkan kakek pun tidak berani melakukan itu pada usia Zhang Tai, putra-putranya tidak berani melakukan hal itu pada usia Zhang Tai, cucu tertua dari putra sulungnya tidak berani melakukan hal itu. Namun, Zhang Tai berani. Zhang Tai benar-benar punya alasan untuk dianggap tinggi oleh klan karena dia juga cukup berani dan bertanggung jawab untuk menolak perintah klan. Jika kakek tidak bisa melihat potensi cucunya, dia pasti buta. Apakah ada orang yang akan mendirikan kuil untuk klan Zhang di masa depan? Sepertinya memang ada pohon osmanthus satu yang bisa mencerahkan leluhur Zhang di generasi Zhang Tai, pikir kakek. Kastil Besi Hitam bab 546, datang ke Pulau Naga tersembunyi sekali lagi. Setelah meninggalkan rumah tua Zhang, di bawah bimbingan Zhang Ping, Zhang Tai mengunjungi rumah paman tertuanya. Karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia perlu melakukan kunjungan resmi kepadanya untuk sopan santun. Keluarga paman tertua Zhang Tai tinggal di kota Sins. Sebelumnya mereka mengalami kesulitan hidup, dengan bantuan keluarga Zhang Tai selama ini, standar hidup mereka telah meningkat pesat. Ibu Zhang Tai menyarankan untuk membawa keluarga paman tertua Zhang Tai dari kota Sins ke benua timur setelah bernegosiasi dengan mereka. Tentu saja, Zhang Tai dan Zhang yang tidak keberatan dengan hal itu karena hal itu dapat menyenangkan ibu mereka. Kelompok yang terdiri dari 3 orang itu makan malam di rumah paman tertua Zhang Tai. Bahkan jika mereka bepergian dengan pesawat, ketika mereka tiba di rumah di kota Yang, hari sudah gelap. Zhang Tai memperkirakan 11 hari telah berlalu sejak dia kembali ke prefektur Huaiyuan pada tanggal 15 Maret dari teater operasi Selne. Waktu berlalu. Dalam sekejap, itu sudah awal bulan April. Aku harus kembali ke ruang operasi Selne sebelum bulan April, jika tidak, pertaruhan antara aku dan orang-orang di pesawat itu akan menjadi bahan tertawaan. Aku harus kembali ke sana demi Lan Yunxi dan diriku sendiri. Zhang Tai berpikir, karena Linda, Beverly, dan Fiona merasa tidak nyaman tinggal di rumah Zhang Tai dalam waktu lama. Mereka kembali ke apartemen yang mereka sewa pada hari kedua sejak Zhang Tai pulang dari pavilion klan ketika Zhang Tai, Zhang Yang, dan Zhang Ping sedang membayar sejumlah uang. Kunjungan ke rumah tua Zhang. Tentu saja, setelah pulang dari kota Sins pada malam hari, Zhang Tai memberitahu ibunya tentang jadwalnya dalam 2 hari ke depan sebelum pergi ke apartemen ketiga wanita tersebut. Ayah dan ibu Zhang Tai hanya berpura-pura tidak mengetahui hal itu. Di apartemen ketiga wanita tersebut, Zhang Tai memiliki lebih sedikit kendala. Tentu saja, dia dimanjakan dengan bercinta dengan mereka dalam semalam. Zhang Tai ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka selama hari istirahat di prefektur Huaiyuan. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa menghabiskan waktu bersama mereka setelah meninggalkan prefektur Huaiyuan. Keesokan paginya, Zhang Tai datang ke dermaga kota Yang bersama ketiga wanita tersebut. Sesampainya di sana, mereka mulai merasakan pengaruh perang suci. Kendaraan mereka tidak bisa bergerak di tempat keramaian. Tepat di luar dermaga, mereka yang mengantri untuk membeli tiket sedang tidur di tenda sederhana di pinggir jalan. Panjang jalur itu bermil-mil. Lebih banyak lagi orang yang berkeliaran di luar dermaga dan mencari kesempatan untuk pergi dari sini. Selain orang Tionghoa, kebanyakan dari mereka adalah orang Ibrani. Banyak wanita dan anak-anak berdiri di pinggir jalan sambil mengangkat segala macam merek dengan tulisan Cina atau Ibrani. Saya ingin menjadi budak, hanya untuk tiket kapal, tolong bawa aku pergi. Tuanku, aku akan menjadi pelayanmu yang terbaik. Saya ingin menjadi budak.
tolong bawa saya pergi. Orang-orang ini adalah pengungsi yang melarikan diri ke kota Yang karena bencana setan. Banyak dari mereka tidak mampu membeli tiket kapal untuk meninggalkan subbenua Y, oleh karena itu mereka menjual diri mereka sebagai budak agar mendapat kesempatan untuk keluar dari sini. Setelah tinggal di prefektur Huaiyuan selama beberapa hari, Zhang Tai merasa prefektur Huaiyuan menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Beberapa pengungsi berdatangan. Namun, di luar imajinasi Zhang Tai, dermaga itu bisa begitu ramai. Setelah melihat seorang wanita tua dan seorang gadis berusia 5-6 tahun mengangkat papan dan menjual diri mereka sebagai budak, jantung Zhang Tai berdebar kencang. Fiona berseru ketakutan ketika dia mengebor ke dada Zhang Tai ketika wajah keriput menempel di jendela dan memperhatikan mereka yang mengenakan pakaian bagus di dalam mobil. Di saat yang sama, dia terus menepuk kacanya. Karena dia begitu dekat dengan Fiona, rambut coklatnya yang kotor membuat Fiona sangat takut. Tuan, tolong bawa putriku pergi. Selama kamu membawanya pergi, kamu boleh membiarkan dia melakukan apapun yang kamu mau, putriku sangat penurut. Teriak seorang pria sambil menggambar sebuah gadis berusia 13-14 tahun ke sisi jendela dengan paksa, sehingga Zhang Tai dapat melihat dengan jelas wajah gadis itu. Gadis itu hanya menatap Zhang Tai dengan tatapan bingung. Pada saat ini, pria di sisinya berteriak, "Tes, cepat, ucapkan beberapa bahasa Mandarin, kamu baru saja mempelajarinya." Namun, gadis kecil itu sangat ketakutan hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum Zhang Tai berbicara, semua jendela kendaraannya ditutupi dengan banyak wajah dan telapak tangan. Mereka berteriak-teriak di luar kendaraan dan tidak mau pergi tidak peduli seberapa keras pengemudi menekan trompet. Banyak orang berbondong-bondong ke sini. Saat kendaraan perlahan bergerak, pria dan putrinya langsung didorong ke satu sisi oleh orang lain. Tolong ambil putriku. Tolong bawa kami pergi. Tolong bawa saya pergi, Tuan. Saya bisa melakukan apapun yang Anda suka. Tolong bawa saudara perempuanku. Kami bisa melayanimu di tempat tidur. Linda, Beverly dan Fiona sangat takut dengan hal ini hingga wajah mereka menjadi pucat. Sambil memegang Zhang Tai, tangan mereka terus bergetar. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Zhang Tai buru-buru menutup tirai. Sopir itu terus menekan trompet. Pada saat yang sama, Zhang Tai melihat beberapa polisi berlari ke sini sambil meniup peluit dan melambaikan tongkat untuk mengusir orang-orang yang menempel di sisi jendela. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikan perjalanan sejauh 2 km di dermaga. Dalam perjalanan, Zhang Tai menemukan bahwa seorang pria gemuk di kendaraan di depan kendaraannya sedang menjemput 4 wanita dan menarik mereka ke dalam kendaraannya seperti memetik sayuran di pasar tanpa mengeluarkan 1 koin emas pun. Melihat ini, tangan Linda menjadi sedingin es meski memegang erat Zhang Tai. Ketiga wanita di kendaraan Zhang Tai terlihat buruk. Zhang Tai juga menjadi sedikit menyesal. Jika dia mengetahui situasi terkini di dermaga, dia akan memilih pergi ke Pulau Naga tersembunyi dengan pesawat demi kenyamanan. Sebelumnya, dia mengira ketiga wanita tersebut tidak melakukan perjalanan melalui laut setelah tiba di prefektur Huaiyuan, dia berencana untuk melakukan perjalanan bersama mereka melalui laut. Namun, di luar imajinasinya situasi di pelabuhan bisa menjadi lebih buruk. Zhang Tai juga sangat terkejut. Jika keadaan di wilayah istana Huaiyuan menjadi lebih buruk, dia bisa membayangkan betapa buruknya tempat-tempat lain di subbenua Y. Kendaraan itu diparkir di samping kapal pesiar mewah pribadi keluarga Zhang seberat 3.000 ton. Zhang Tai, Beverly, Fiona, dan Linda kemudian turun dari kendaraan dan naik ke kapal pesiar. Kapal pesiar ini diproduksi oleh Milky Way Shipyard. Itu diberikan kepada Zhang Yang oleh kakek ketika Zhang Yang menikahi Lu Xiyun, istri keduanya. Meskipun harganya ratusan ribu koin emas, mengingat hubungan antara keluarga Zhang Tai dan paman serta bibi Zhang Tai, maka itu tidak sia-sia. Setelah Zhang Tai dan ketiga wanita itu mencapai kamar kecil di atas kapal pesiar, berdiri di dek di luar kamar kecil dan menyaksikan pelabuhan yang menghilang di mata mereka. Ketiga wanita itu perlahan-lahan terlihat lebih baik. Linda bersandar di bahu Zhang Tai dengan sikap yang lembut, orang-orang itu benar-benar menakutkan. Aku bertanya-tanya apakah aku juga akan terlihat seperti mereka tanpamu. Mungkin aku akan lebih sengsara daripada mereka. Berjanjilah padaku, jangan tinggalkan aku, oke? Idiot, apa yang kamu pikirkan? Biarpun aku tidak bersamamu, aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti itu. Zhang Tai mencium wajah Linda. Orang-orang itu sungguh miskin. Beverly juga menghela nafas sedikit. Jangan terlalu banyak berpikir, kita tidak boleh membuang waktu. Fiona berkata dengan tatapan naif dan payudara montok. Berapa lama waktu yang kita perlukan dari sini ke Pulau Naga tersembunyi? Sekitar 7 jam, Zhang Tai menjawab. Kamu hanya menjadi milik kami dalam 7 jam. Teriak Fiona sambil memutar bola matanya dan memperhatikan sosok Linda yang menawan dan seksi sambil tersenyum nakal. Kak Linda masih sedikit memalukan tiap malam. Beverly, bagus. Beverly juga menyeringai. Sekarang, Linda tersipu sekarang ketika dia melihat sekeliling dengan malu.
Apa yang kamu takutkan? Kita hanya berempat, tidak ada yang lain. Fiona mendesak sambil mendorong Zhang Tai untuk melakukan sepak terjang di samping kolam renang. Setelah itu, Fiona duduk di perut bagian bawah Zhang Tai dan memperlihatkan sepasang kaki seputih salju sambil memandang Zhang Tai dengan cara yang feminin. Kemudian, ia menggigit telinga Zhang Tai sambil menjulurkan lidahnya ke telinga Zhang Tai, tuanku binatang ajaib. Bolehkah aku meminjam beberapa organ tubuhmu sebagai alat bantu saudari Linda pada jam-jam seperti ini? Zhang Tai berkata dengan jujur, tidak masalah. Ambil saja, aku suka membantu orang lain. Kamu bahkan tidak perlu membayar jika melanggarnya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, ketiga wanita itu tertawa terbahak-bahak saat mereka melupakan semua kesedihan mereka. 7 jam kemudian, Zhang Tai melihat Pulau Naga tersembunyi. Meski beberapa tahun telah berlalu, Pulau Naga tersembunyi tetap tidak berubah. Setelah mendarat di dermaga Pulau Naga tersembunyi dan melewati kota Naga Putih, Zhang Tai ketakutan dengan pemandangan riuh di Kastil Jinwu. Kastil Besi Hitam bab 547, bertemu teman lama. Ketika Zhang Tai dan ketiga wanita itu melihat Kastil Jinwu, saat itu sudah lewat jam 3 sore. Itu adalah saat paling ramai di Pulau Naga tersembunyi, terutama di Kastil Jinwu. Di kaki Gunung Yunju, jalan dari Kastil Jinwu menuju kota Naga Putih dipenuhi dengan berbagai macam pedagang asongan di kedua sisinya. Seluruh jalan dipenuhi orang. Semakin dekat lokasinya dengan Kastil Jinwu, maka akan semakin banyak penduduknya dan semakin maju pula komoditasnya. Zhang Tai ingat bahwa tanah seluas ratusan ribu meter persegi yang dekat dengan Kastil Jinwu itu gundul ketika dia meninggalkan Pulau Naga tersembunyi sebelumnya. Namun, kini dipenuhi gedung-gedung, hotel, pertokoan, bengkel, dan pasar dengan gaya yang menyatu, layaknya pusat kota. Kastil Jinwu terletak di tengah-tengah bangunan seperti landmark. Yang mengelilingi Kastil Jinwu adalah alun-alun air mancur yang indah. Jika bukan karena dua kata brilian, Benteng Jinwu, maka Zhang Tai bahkan tidak akan percaya bahwa ini adalah tempat yang ia kenal selama ini. Wow, aku tidak pernah membayangkan ada tempat seindah ini di Pulau Naga tersembunyi. Kupikir ini adalah hutan belantara tempat para pejuang bercocok tanam. Fiona berseru melihat semua ini. Ketiga wanita tersebut selalu tinggal di pusat kota, di mana mereka bisa menyentuh pakaian indah, kosmetik, makanan enak, dan kebutuhan sehari-hari. Namun, jenis obat-obatan, ramuan, baju besi, senjata, ornamen khusus, alat bertahan hidup, dan barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh khusus binatang iblis bawah tanah memperluas penglihatan mereka secara luas. Membuat mereka merasa seperti memasuki dunia lain. Ketiga wanita itu menjadi senang. Saat melihat hal ini, Zhang Tai tidak memasuki Kastil Jinwu. Sebaliknya, dia hanya berjalan-jalan di toko-toko dan stand di luar Kastil Jinwu bersama ketiga wanita itu. Apa ini? Beverly melihat seutas kalung cemerlang dengan pola dekoratif dan matanya berbinar seketika. Fiona dan Linda pun berhenti untuk melihatnya. Nyonya, selera Anda benar-benar bagus. Ini adalah kalung kristal naga api yang baru saja kami poles. Pasti sangat cocok untuk Anda. Seorang pegawai wanita berusia 16-17 tahun buru-buru berjalan ke sini dan memperkenalkannya kepada ketiga wanita tersebut. Ketika petugas wanita itu berjalan ke sini, Zhang Tai meliriknya. Usia dan kepribadiannya segera mengingatkan Zhang Tai pada adik perempuan magang yang bekerja di Departemen Zixing. Petugas wanita itu juga melirik ke arah Zhang Tai, seorang remaja berusia 16-17 tahun yang sedang memeluk tiga wanita cantik asing. Selain itu, Fiona, Beverly, dan Linda tidak terlihat seperti petarung yang datang ke sini untuk meningkatkan keterampilan bertarung mereka. Sangat sedikit rakyat jelata yang berani datang ke sini untuk berwisata. Setelah tidur di Castle of Black Iron selama 3 tahun, penampilan Zhang Tai tetap tidak berubah. Namun Fiona, Beverly dan Linda terlihat lebih dewasa. Oleh karena itu, Zhang Tai tampak terlalu muda dibandingkan dengan tiga wanita cantik di sisinya. Dia benar-benar seperti adik laki-laki mereka. Linda bahkan bisa jadi adalah bibi Zhang Tai. Namun, ketiga wanita tersebut berperilaku seperti kekasih Zhang Tai, sehingga menciptakan medan ki yang kuat untuk Zhang Tai. Apa itu kristal naga api? Meskipun ketiga wanita tersebut dapat berbicara bahasa Mandarin dengan sangat lancar setelah tinggal di prefektur Huaiyuan selama 3 tahun. Mereka masih merasa asing dengan beberapa istilah khusus. Sebelum petugas wanita itu membuka mulutnya, Zhang Tai sudah berjalan ke sisi mereka dan mulai menjelaskannya kepada mereka sambil tersenyum. Kristal naga api ini hanyalah kristal yang dibentuk oleh spesies khusus dalam larva setelah kondensasi di dunia bawah tanah, itu tidak terlalu berharga. Namun, ular Raja LV8 selalu menelannya. Setelah sekian lama, itu menjadi kristal naga api di perut ular raja, yang sangat berharga. Mengapa ular itu menelannya? Linda bertanya karena penasaran. Raja ular adalah binatang iblis berdarah dingin. Seperti ular lain di tanah yang bisa keluar dari tempat gelap untuk mendapatkan sinar matahari untuk memasok panas dengan mereka.
Karena Raja Ular tidak bisa mendapatkan sinar matahari di dunia bawah tanah, ia akan menelan ini. Kristal. Dikatakan bahwa kristal ini akan membuat Raja Ular merasa hangat seperti berjemur di bawah sinar matahari. Sementara beberapa orang mengatakan bahwa Raja Ular menggunakan kristal untuk mengumpulkan energi sebagai bentuk budidaya. Setelah berburu Raja Ular, orang akan memperoleh kristal ini dari kristal tersebut. Perut. Dengan kristal ini, Anda akan merasa tenang. Setelah memakainya, Anda akan merasa sejuk di siang hari dan hangat di malam hari. Setelah merasakan ki kristal ini, serangga-serangga di tanah itu tidak berani menyentuh pemakainya sama sekali. Wah, apakah ada sesuatu di dalam tubuh Raja Ular? Kenapa disebut naga? Zhang Tai tersenyum, ini adalah budaya tradisional Tiongkok. Kadang-kadang ular disebut naga kecil dalam bahasa Tiongkok. Dalam legenda Tiongkok, naga dapat berevolusi dari ular. Ketiga wanita itu menjadi jelas sekaligus. Melihat penampilan ketiga wanita itu, Zhang Tai tahu bahwa mereka menyukainya. Oleh karena itu, tanpa menanyakan harganya, Zhang Tai langsung berkata kepada petugas tersebut, aku ingin 3 kalung naga api kelas atas. Jangan mengambil kalung yang ada di konter. Aku tahu kamu selalu menyimpan kristal naga api yang bagus. Kalung untuk orang dalam. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, petugas itu meliriknya sekali lagi sebelum berbalik ke bagian dalam konter dan membisikkan sesuatu kepada petugas lain di toko. Setelah itu, dia masuk dan mengeluarkan nampan berisi 3 kalung naga api yang berdarah dan cemerlang dalam waktu setengah menit. Dibandingkan dengan kalung kristal naga api di konter, kalung kristal naga api yang baru tampak jauh lebih canggih. Zhang Tai langsung mengambil kalung kristal naga api untuk ketiga wanita itu dan kemudian bertanya, berapa? Masing-masing 200 koin emas. Total 600 koin emas. Zhang Tai memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkan uang kertas emas senilai 1000 koin emas di bank Golden Rock dan menyerahkannya kepada petugas. Petugas itu dengan hati-hati mengambil uang kertas emas itu sambil berkata, mohon tunggu sebentar. Bagus. Petugas kemudian meminta gadis kecil lainnya untuk mengundang seseorang untuk mengesahkan uang kertas emas tersebut dari luar. Linda, Beverly dan Fiona kemudian memperhatikan barang-barang lainnya di toko. Setelah menunggu kurang dari 1 menit, seorang pria berusia 30 tahun masuk. Setelah mengambil alih uang kertas emas tersebut, dia dengan hati-hati mengotentikasinya sebelum mengangguk ke arah petugas. Setelah itu, dia menukar 10 uang kertas emas untuknya, masing-masing 100 koin emas sebelum pergi. Petugas kemudian memberi Zhang Tai 4 lembar uang emas, masing-masing 100 koin emas, yang merupakan nilai nominal minimal uang kertas emas. Segera setelah Zhang Tai mengambil uang kertas emas dan keluar dari toko bersama ketiga wanita itu, mereka bertemu dengan seorang wanita di luar pintu. Adik perempuan Guo, kebetulan sekali. Zhang Tai mengedipkan matanya saat dia menyapa wanita itu. Zhang Tai, Guo Miaolu membuka lebar matanya seperti melihat hantu di siang hari. Hahaha, lama tidak bertemu. Adik perempuan Guo, kamu terlihat lebih cantik. Guo Miaolu jauh lebih tinggi dan lebih montok dibandingkan 4 tahun lalu. Dalam seragam prajurit wanita kulit hitam yang cantik, dia memiliki rambut pendek, payudara terangkat, pinggang ramping dan kaki panjang. Dia tampak sehat dan cerdas. Guo Miaolu adalah ketua sekelompok gadis 4 tahun lalu, sekarang, dia terlihat lebih seperti wanita yang cakap, jauh dari penampilan polosnya ketika dia berada di departemen Zixing. Apakah itu kamu? Saat melihat Zhang Tai, Guo Miaolu benar-benar terkejut, terutama karena tatapannya yang sama dan senyuman buruknya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Zhang Tai. Zhang Tai tidak bergerak. Haha, lama tidak bertemu, kamu jadi lebih berani. Sebelumnya, kamu bahkan tidak berani menyentuhku. Sekarang, kamu berani mencubit wajahku. Apa kamu jatuh cinta padaku? Guo Miaolu langsung tersipu saat dia buru-buru menarik tangannya kembali. Dia akhirnya memastikan bahwa dia adalah Zhang Tai, orang yang menghilang 3 tahun lalu. Dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah memperhatikan 3 wanita cantik di samping Zhang Tai, dia menelan apa yang ingin dia katakan tentang gosip tersebut dan langsung mengubahnya. Aduh. Kamu masih sangat jahat. Zhang Tai melambaikan tangannya. Ya, aku tahu kalian semua ingin mengalahkanku. Pertahankan kesempatan ini sampai malam ini. Maaf merepotkanmu, saudari junior Guo. Kalian bisa memanggil semua orang yang ingin mengalahkanku di Istana Naga Tersembunyi. Aku menunggumu di Kastil Jinwu malam ini. Kamu ingin aku melakukan itu untukmu? Mengapa tidak menelepon mereka sendiri? Guo Miaolu memelototi Zhang Tai. Zhang Tai mengusap hidungnya dengan ekspresi malu. Aku akan memberitahumu nanti malam. Singkatnya, aku tidak akan memasuki Istana Naga Tersembunyi sekarang. Aku harus memasuki Kastil Jinwu dan meminta mereka menyiapkannya untukmu. Baiklah kalau begitu, Zhang Tai lalu melambaikan tangannya ke arahnya sebelum membawa Linda, Beverly, dan Fiona pergi. Sebelum Fiona pergi, dia bahkan kembali menatap Guo Miaolu. Kastil Besi Hitam bab 548, Kastilku. Setelah Zhang Tai pergi bersama Beverly, Fiona,
dan Linda, petugas yang menjual kalung kristal naga api itu menyapa Guo Miaolu dengan manis, kakak senior magang, Guo. 6. Adik perempuan Song. Kenapa mereka ada di sini? Guo Miaolu memperhatikan punggung Zhang Tai dengan tatapan anggun. Pria itu membeli satu kalung kristal naga api kualitas terbaik untuk masing-masing dari 3 wanita. Setelah mendengar itu, Guo Miaolu memaksakan senyum pahit. "Au, kakak senior Guo, kamu memanggil pria itu sebagai kakak magang. Apakah dia dari istana naga tersembunyi? Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya." "Tentu saja kamu belum melihatnya. Bajingan itu telah meninggalkan istana naga tersembunyi selama hampir 4 tahun. Guo Miaolu menjawab dengan tatapan rumit. Tidak mungkin, mengingat penampilannya, dia baru berusia 16-17 tahun sepertiku. Apakah dia bergabung dengan Pulau Naga tersembunyi pada usia 12 tahun? Kedengarannya bagus. Dia pasti sangat terkenal di istana naga tersembunyi. Orang itu sama sekali tidak terlihat tua." Guo Miaolu berkata sambil menyentuh wajahnya sendiri. "Bukankah kamu selalu ingin melihat orang teratas dalam daftar kekayaan naga tersembunyi? Kamu melihatnya, Itu dia." Mata adik perempuan magang Song segera berbinar, dia terlalu hebat. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa kakak laki-laki senior itu begitu muda dan tampan." 6. Adik perempuan Song, kamu lupa satu hal. Dia ini adalah yang paling mesum di dunia. Kalian adik perempuan harus menjaga dirimu sendiri jika ditipu oleh penampilan pria ini. Tahukah kamu berapa banyak pacar apakah dia punya? Guo Miaolu bertanya dengan penuh amarah. 3. Lebih dari 40. Orang ini adalah idola banyak orang di istana naga tersembunyi. Wow, seru adik perempuan magang itu sambil terus memperhatikan ke arah kepergian Zhang Tai dengan tatapan penasaran. Zhang Tai berjalan menuju kastil Jinwu bersama Linda, Beverly, dan Fiona. "Apakah gadis Cina cantik itu murid magang adik perempuanmu?" Fiona bertanya pada Zhang Tai dengan suara rendah. Dia adalah adik perempuan magang yang kutemui di sini sebelumnya." Zhang Tai mengangguk. "Adik perempuan magangmu benar-benar memiliki sosok yang bagus. Dia juga cantik dan istimewa?" lanjut Fiona. Pada saat yang sama, dia diam-diam menggambar lingkaran di telapak tangan Zhang Tai ketika dia berbisik kepada Zhang Tai, "Apakah kamu sudah menidurinya? Seperti yang kamu lakukan terhadap gadis-gadis di asosiasi mawar itu? Apa yang kamu bicarakan?" Zhang Tai tersipu malu dan menatap ke arah Fiona. "Apakah aku termasuk orang yang seperti itu? Apa aku hanya seorang pembunuh wanita di matamu? Apa menurutmu aku harus bercinta dengan semua wanita cantik di sekitarku? Kenapa kamu tidak bertanya pada Beverly dan Linda apakah kamu seorang pembunuh wanita atau bukan?" desak Fiona. "Bagaimana menurutmu?" Zhang Tai kemudian memperhatikan Beverly dan Linda. Setelah saling bertukar pandang, Beverly dan Linda terkikik dan menjawab serempak, "Ya." Zhang Tai menatap mereka dengan mata terbuka lebar sebelum tertawa. Setelah melewati jembatan gantung dan memasuki kastil Jinwu, Zhang Tai menemukan barbikan kastil Jinwu yang lebih riuh. Selain itu, komoditas yang dijual di barbikan lebih maju. Deretan toko di barbikan menjadikannya sama makmurnya dengan Bright Avenue di kota Black Hawk. Apa yang dipikirkan Zhang Tai tentang kastil Jinwu telah sepenuhnya menjadi kenyataan. "Castle Lord," sebuah suara keras terdengar di depan Zhang Tai. Zhang Tai melihat ke depan dan menemukan Runo, kapten penjaga kastil Jinwu sedang menatapnya dengan tatapan gembira. Runo bertubuh tinggi dan mengenakan satu set pelindung seluruh tubuh yang sangat bagus sementara pedang panjang 2 tangan tergantung di pinggangnya. Dia tampak sangat bermartabat. Setelah beberapa tahun, prajurit roh ini telah jauh dari perbudakan dan menjadi lebih percaya diri dan kuat. Setelah merasakan Ki Runo, Zhang Tai tersenyum, "Baiklah, kamu sudah menjadi petarung LV6 sekarang. Aku sangat senang kamu bersamaku." Berdasarkan perjanjian antara Zhang Tai dan para prajurit roh tersebut, selama orang-orang ini mencapai LV6 di kastil Jinwu, mereka bisa mendapatkan kebebasannya kembali. Selain itu, Zhang Tai akan memberi mereka 200 koin emas. Runo pastinya adalah orang bebas saat ini. Dibandingkan dengan kecepatan promosi yang luar biasa dari LV2 ke LV6 dalam 4 tahun, Zhang Tai menjadi lebih yakin dengan pilihan Runo. "Selamat datang kembali, Tuan Kastil." Di bawah kepemimpinan Runo, tim penjaga patroli berlutut di depan Zhang Tai dan menunggu kembalinya Zhang Tai. Saat melihat ini, semua penonton menyaksikan Zhang Tai dengan tampilan yang menakjubkan. Alhasil, tempat ini langsung menjadi sunyi. Mereka tidak membayangkan bahwa Zhang Tai adalah penguasa kastil Jinwu. Kembalinya Zhang Tai langsung menimbulkan kejutan besar di kastil Jinwu. Sejak Zhang Tai memasuki kastil bagian dalam kastil Jinwu dengan dikawal oleh tim penjaga roh, seluruh kastil menjadi riuh. Saat Zhang Tai memasuki kastil, seorang lelaki tua bungkuk bergegas ke depan Zhang Tai dengan gesit dan mencium sepatu Zhang Tai. "Syukurlah, Anda kembali, tuanku. Saya tahu Anda akan kembali dengan selamat dan suara." Zhang Tai hampir melupakan lelaki tua bungkuk ini. Bekas luka di wajahnya itulah yang mengingatkan Zhang Tai padanya. Dia adalah budak tua yang malang dan menyedihkan itu.
Dia tampak jauh lebih baik sekarang. Bangunlah, seiring bertambahnya usia. Jangan tunjukkan etiket yang baik kepadaku mulai sekarang. Zhang Tai menjawab dengan suara lembut sambil mengangkat lelaki tua itu. Apakah kamu terbiasa tinggal di sini selama ini? Ya, terima kasih atas belas kasihanmu. Aku bisa mendapatkan makanan dan minuman di sini setiap hari. Aku bahkan bisa punya baju baru untuk dipakai. Aku sangat senang menjadi anjing penjaga untukmu. Saat dia mengatakan ini, si tua pria itu mulai menitikkan air mata. Zhang Tai juga sedikit terharu karena dia tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, dia hanya menepuk bahu lelaki tua itu sebelum masuk bersama Linda, Beverly, dan Fiona. Di aula kastil bagian dalam, saat Zhang Tai duduk di kursi utama. Orang-orang yang awalnya disimpan Zhang Tai di kastil Jinwu. Dua pelayan wanita yang dikirim ke kastil Jinwu oleh Zhang Yang dan Hilman dan Vigo yang baru saja dikirim ke kastil Jinwu beberapa hari yang lalu buru-buru datang ke sini untuk menyambut Zhang Tai. Etiket yang mereka terapkan sungguh-sungguh ketika para kanselir menyambut tuan mereka kembali dari medan pertempuran. Zhang Tai menerimanya satu demi satu. Setelah menyemangati mereka dan mengetahui situasi kastil Jinwu saat ini, dia mengirimkan beberapa misi kepada mereka, dan membiarkan mereka pergi. Sampai saat ini Linda, Beverly, dan Fiona di pihak Zhang Tai mengetahui bahwa Zhang Tai memiliki kastil pribadi. Sebelum mereka tiba di Pulau Naga Tersembunyi, Zhang Tai baru saja memberitahu mereka bahwa dia ingin mengajak mereka melakukan perjalanan 2 hari di Pulau Naga Tersembunyi dan menunjukkan kepada mereka bagaimana dia berkultivasi di klan Pada. Dia tidak memberitahu mereka bahwa dia memiliki kastil yang begitu megah dan begitu banyak bawahan serta pelayan di sini. Melihat Zhang Tai duduk di kursi dan menerima orang-orang itu dengan tenang dan percaya diri, mata ketiga wanita itu berbinar. Pria seperti itu memang menarik bagi wanita. Selain itu, dia bisa memberi mereka rasa aman yang kuat dan kebanggaan atau kesombongan yang tak terucapkan. Kastil Jinwu telah banyak berubah dalam 4 tahun terakhir. Sebagian besar penjaga roh telah menjadi prajurit LV4 atau 5. Runo dan penjaga lainnya bernama Buffet telah berhasil dipromosikan ke LV6. Runo mungkin dipromosikan ke LV7 tahun ini. Karena lingkungan hidup yang nyaman di kastil Jinwu, para budak wanita dari kerajaan Farner telah berubah total. Mereka semua memiliki ketampanan sebelumnya, tapi setelah 4 tahun, Zhang Tai bahkan tidak bisa mengenali mereka. Saat ini, kastil bagian dalam kastil Jinwu telah menjadi negara yang penuh dengan 20-30 keindahan. Ketika Sonia yang berpenampilan cantik bak bangsawan dan 52 wanita lainnya berdiri di depan Zhang Tai. Bahkan Zhang Tai pun merasa stres dengan payudara dan bokong montok serta mata mereka yang semakin panas. Zhang Tai kemudian memperkenalkan pelayan wanitanya kepada Linda, Beverly, dan Fiona. Ketiga wanita itu akan menjadi majikan wanitamu sejak saat itu. Kamu harus mengikuti apa yang mereka perintahkan. Apakah sudah jelas? Jernih. 50-an wanita itu melirik ke arah Linda, Beverly, dan Fiona sebelum mengalihkan pandangan mereka. Di hadapan para wanita itu, Linda, Beverly dan Fiona sedang duduk anggun sambil mengangkat tinggi-tinggi payudara mereka. Siapkan jamuan malam untukku di atap kastil seperti yang aku adakan terakhir kali. Zhang Tai memberitahu Sonia, aku punya teman di sini malam ini. Baiklah, Tuan. Apalagi yang bisa saya bantu? Tidak lebih, kamu boleh pergi. Iya Pak, setelah para pelayan wanita itu pergi, dan karena tidak melihat ada orang yang masuk lagi. Fiona mulai bersandar pada Zhang Tai sambil cemberut. Kamu bukan seorang pembunuh wanita? Aku tidak menyangka kamu punya lebih banyak wanita di sini selain gadis-gadis dari asosiasi mawar. Zhang Tai mencubit wajah mungil gadis itu sambil menjawab. Mereka adalah budak perempuan dari kerajaan Farner yang kubeli di kota pengamat bintang. Apa yang kalian pikirkan? Sejak saat itu, kalian bertiga akan menjadi tuan perempuan mereka. Bagaimana kalian bisa iri pada pelayan kalian? Budak wanita dari kerajaan Farner? Aku tidak menyangka mereka bisa secantik ini. Mereka lebih mirip wanita yang suka berkeliaran di Bright Avenue di kota Blackhawk. Fiona mengedipkan matanya. Dia pernah mendengar tentang budak wanita dari kerajaan Farner. Maksudmu mereka masih perawan saat kamu membelinya? Seharusnya begitu, tapi aku belum memeriksanya. Zhang Tai membelinya dengan harga perawan. Namun, Zhang Tai merasa malu untuk memeriksanya. Oleh karena itu, dia tidak yakin akan hal itu. Karena sebagian besar budak wanita tidak memiliki pengalaman yang baik, Zhang Tai tidak tahu masalah apa lagi yang menimpa mereka. Namun menurut Da Vinci, agen perdagangan budak, para pedagang budak tersebut memiliki reputasi yang baik. Menyadari bahwa Fiona memutar matanya sekali lagi, Zhang Tai menepuk-nepuk pantat elastisnya, jangan terlalu memikirkan hal itu. Karena kita sudah berada di laut sepanjang hari, kamu mungkin lelah. Kamu bisa beristirahat. Pertama, aku akan memperkenalkan teman-temanku padamu nanti malam. Melihat ketiga wanita itu keluar dari sini di bawah bimbingan seorang pelayan wanita, Zhang Tai mulai bermeditasi sambil duduk di kursi.
Saat ini, pemandangan seorang nenek tua dan seorang gadis kecil yang membesarkan sebuah merek dan ingin menjual diri muncul kembali di benaknya, membuatnya kesal. Setelah berpikir selama lebih dari 10 menit di kursi, Zhang Tai akhirnya mengambil keputusan. Setelah mengertakkan gigi, dia mengambil bel besi dan membunyikannya. Bunyi lonceng besi teredam, sedangkan bunyi lonceng tembaga berwarna keperakan yang selalu digunakan sebagai alat musik. Lonceng besi digunakan untuk memanggil orang-orang yang menunggu untuk melayaninya di luar aula kastil. Seorang penjaga memasuki aula dan membungkuk ke arah Zhang Tai. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Yang Mulia? Pergi ke Star Viewing City dan bawa Da Vinci ke sini. Baik, Tuan. Penjaga itu kemudian pergi. Kastil Besi Hitam bab 549, Tarian Satu Malam. Ketika Zhang Tai bertemu dengan teman-teman lamanya di pesta yang sama di tempat yang sama, dia akhirnya tahu bahwa laki-laki tidak lagi sama. Betapa banyak remaja dan pasangannya yang merayakan pesta di sini terakhir kali masih terpatri dalam benak Zhang Tai. Zhang Tai tidak membayangkan bahwa mustahil baginya untuk mengumpulkan orang-orang itu hanya setelah 4 tahun. Yang Yuan Kang, Zhu Wenqiang telah dipromosikan ke LV 9 tahun lalu. Setelah menyelesaikan budidaya di Istana Naga Tersembunyi, mereka direkrut oleh klan dan telah lama meninggalkan Pulau Naga Tersembunyi. Kakak perempuan senior Gu Kaiyun dan Ma Aiyun juga meninggalkan Pulau Naga Tersembunyi di paruh kedua tahun lalu setelah menyelesaikan budidaya di Istana Naga Tersembunyi. Kabarnya kakak-kakak senior ini telah dikirim ke benua timur. Sebelum meninggalkan Pulau Naga Tersembunyi, kakak perempuan Gu bahkan datang ke sini untukmu. Dia ingin memiliki berbicara denganmu. Namun, karena tidak ada yang tahu di mana kamu berada, dia hanya bisa menyerah. Bagaimana dengan Zhang Keliang, Zhang Yunfei, Wei Wu dan Zhang Hongsheng? Mereka seharusnya belum mencapai tingkat 9. Apakah mereka juga akan meninggalkan Pulau Naga Tersembunyi? Mereka sudah mencapai LV8. Setelah menerima misi yang dikirim oleh Istana Naga Tersembunyi, mereka menumpas bencana iblis di subbenua Wei bersama korps lain di negeri Jinyun. Selain mereka yang telah menyelesaikan budidaya di Istana Naga Tersembunyi, sebagian besar dari peserta magang klan laki-laki di atas LV7 telah berpartisipasi dalam menumpas bencana iblis. Mereka secara langsung mengolah diri mereka di medan perang, oleh karena itu, mereka hampir tidak bisa kembali satu kali dalam setahun. Yang tersisa di Pulau Naga Tersembunyi sebagian besar adalah peserta magang perempuan di bawah LV9 menyukai kita. Guo Miaolu meluruskannya. Zhang Tai melirik gadis-gadis itu saat ini. Adik perempuan magang yang pemalu itu telah tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Saat ini, Zhang Tai mendapati satu orang berkurang. Seharusnya ada 12 adik magang junior di sini. Di mana adik perempuan magang Zhang ya? Zhang Tai bertanya. Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, semua gadis tampak murung. Adik seperguruan Zhang Ya mengalami kecelakaan saat dia mengumpulkan api jiwa di dunia bawah tanah di LV7. Setelah memotong kelabang besar menjadi 2 bagian, adik perempuan magang Zhang Ya mengira kelabang besar itu sudah mati. Namun, tiba-tiba kelabang itu muncul. Adik perempuan magang Zhang Ya kalau begitu. Ketika Elf Sasa menjelaskannya, dia mulai menitikkan air mata bersama dengan gadis-gadis lainnya. Jantung Zhang Tai berdebar kencang, gadis mungil yang menggemaskan dan pemalu. Saat dia tersenyum, dia memiliki 2 lesung pipit yang indah di wajahnya. Sayang sekali. Tanpa berkata apa-apa, Zhang Tai langsung memaksa tutup stoples minuman keras keluar dari stoples dengan menepuk stoples dengan paksa. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menurunkannya. Malam ini, Zhang Tai mabuk, begitu pula gadis-gadis itu. Karena tidak ada yang tahu kapan mereka bisa berkumpul di sini seperti ini di lain waktu atau apakah mereka semua bisa datang ke sini saat itu. Guo Miaolu tersandung ke arah Zhang Tai dengan wajah memerah. Dia dengan paksa menepuk bahu Zhang Tai sambil melingkarkan lengannya di leher Zhang Tai. Setelah itu, dia mendorong Fiona menjauh dari dada Zhang Tai sebelum duduk di paha Zhang Tai. Junior adik magang Zhang Tai, mereka, semua bilang, kamu punya banyak wanita, kamu beritahu aku. Apakah adik perempuan magang kami adalah wanitamu? Guo Miaolu tergagap. Tentu saja, kamu semua adalah wanitaku, seumur hidupmu. Zhang Tai menatap Guo Miaolu dengan mata mabuk. Kamu, bajingan. Guo Miaolu mengumpat sebelum tertawa terbahak-bahak. Kamu menghadiahkan kalung kristal naga api wanitamu. Tahukah kamu bahwa kamu mendapat bagian di toko itu? Kamu menghadiahkan wanitamu barang-barang itu. Lalu apa yang kamu hadiahkan kepada kami? Zhang Tai menjadi sedikit pusing. Aku juga akan menghadiahkanmu kristal naga api, kalung. Tidak. Guo Miaolu menggelengkan kepalanya. Aku mempersembahkan kastil Jinwu untukmu, semuanya. Adik perempuan, apakah kamu menginginkan itu? Guo Miaolu berbalik dan berteriak ke arah gadis-gadis lainnya. Tidak, kamu harus memberi kami barang-barang unik, ejek gadis-gadis itu. Benar, jika kamu memberi kami barang yang sama, kami tidak akan mengambilnya.
Kamu harus memberikan barang unik. Aku akan menghadiahkan diriku untuk padamu. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Tidak, siapa yang peduli padamu wanita pembunuh? Du Yuhan mulai menangis. Ya, siapa yang peduli padamu wanita pembunuh? Ku Liangying, yang duduk di sisi Du Yuhan juga menangis. Kedua gadis ini yang paling mabuk malam ini. Beri kami, apa yang orang lain tidak bisa, ambil selamanya. Zhang Wanjun berteriak. Sekarang adik perempuan, tidak menyukai barang, kakak senior ini akan melakukan pukulan untukmu. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai tersandung ke tanah terbuka dari belakang meja. Dia kemudian secara bertahap berdiri dengan mantap. Ki yang besar muncul di dada Zhang Tai. Karena perasaan mabuknya, Zhang Tai merasa sedikit sedih saat teringat lagu aneh yang biasa dinyanyikan Donder saat sedang mabuk. Setiap kali Donder menyanyikannya, dia menangis. Zhang Tai tiba-tiba merasa ingin menyanyikannya dengan keras. Suram, temanku yang telah meninggal. Jarak jauh antara negara bagian Qin dan Wu. 1000 kilometer antara negara bagian Yan dan negara bagian Zhao. Kami berangkat saat lumut musim semi muncul, kami berangkat saat angin musim gugur bertiup. Dalam lagu aneh tersebut, panji-panji berdarah api membubung ke langit seperti Bima Sakti dan tingginya mencapai lebih dari 200 meter. Dalam totem pertempuran Qi, seekor raja ular besar berenang seperti naga yang marah mulai melayang di atas seluruh kastil Jinwu. Zhang Tai mengayunkan tinju darah besinya yang tak tertandingi, yang tampak seperti bunga kehidupan yang cemerlang. Demikianlah para gelandangan itu sengsara, angin sepoi-sepoi, awan-awan eksotik, perahu di tepi sungai, kendaraan-kendaraan di pinggir jalan pegunungan, air mata membasahi palang horizontal kendaraan. Teman-teman di rumah terbaring di tempat tidur, merasa seperti kehilangan sesuatu. Dalam lagu tersebut, tinju Zhang Tai mengayunkan rambut dan rok gadis-gadis itu dengan angin kencang. Pada saat ini, dari Bartizan Kastil Jinwu hingga Kota Naga Putih dan Istana Naga Tersembunyi. Banyak orang mengangkat kepala dan menyaksikan Raja Ular Besar yang berenang seperti naga besar di atas Kastil Jinwu. Semua orang terkejut dan terpesona oleh ki pertempuran darah besi yang menggulung angin barat. Sinar matahari berangsur-angsur memudar dari dinding, sinar bulan perlahan-lahan menyemprot ke koridor. Anggrek merah menahan embun musim gugur, katalpa hijau tertutup es. Memasuki kamar-kamar tua. Aku setengah menutup pintu dan menyentuh tempat tidur yang cemerlang, kesedihan pun meningkat, para gelandangan berhenti dalam mimpinya. Membayangkan tentang jiwa-jiwa yang bergoyang di belakangnya. Dengan kekuatan besar dari tinju darah besi, air di kolam di atap kastil naik dan terbang menuju cakrawala seperti air terjun terbalik. Setelah menyemprot ke kolam, ia melompat lagi. Tetesan air berubah menjadi kabut, menyebabkan alam mimpi di atas atap kastil Jinwu. Jadi keberangkatan terasa berbeda dalam situasi yang berbeda. Kuda yang tinggi dan tampan cocok dengan pelana bertatakan perak, kendaraan merah cocok dengan roda yang dicat warna-warni. Aku membangun tenda di luar gerbang ibu kota dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman lamaku di Taman Golden Valley. Strings harpa, seruling, dan gendang menghasilkan musik. Lagu-lagu sedih dari negara bagian Yan dan negara bagian Zhao membuat keindahan menangis, mutiara dan batu giok cemerlang di akhir musim gugur, sutra dan brokat sangat mempesona di awal musim semi. Karena terkejut oleh lagu tersebut, kuda mengangkat kuda mereka kepala dan kunyah, ikan melompat keluar dari air yang dalam. Ketika berangkat, dengan air mata berlinang, saya merasa kesepian dan murung. Pada saat itu, tinju darah besi milik Zhang Tai tiba-tiba berubah fungsinya karena angin dari tinjunya mengandung suara sitar dan gendang. Kedengarannya seperti ribuan mutiara jatuh ke piring batu giok. Kadang-kadang itu seperti suara kuda, terkadang seperti ikan yang berenang bebas di jurang. Angin beserta tinjunya bertiup ke wajah mereka yang terasa seperti angin sepi di musim gugur. Semua gadis terpesona dengan itu. Ada pendekar pedang yang merasa malu karena tidak menghargai tuannya dan pemuda saleh yang mengincar tuannya, seperti Ni Zeng membunuh Xia Lei, Perdana Menteri Negara Bagian Han. Yurang bermaksud membunuh Zhao Xiangxi di toilet kekaisaran. Istana, Zuanzu membunuh Kaisar Negara Wu, Jing Ke membunuh Kaisar pertama dinasti Qin. Mereka semua meninggalkan kehangatan ibu dan istri mereka. Mereka meninggalkan tanah air dan mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga mereka. Sebelum pergi, mereka menyeka menghapus air mata dan darah mereka dan saling menatap. Setelah menaiki kuda perang, mereka tidak menoleh ke belakang lagi, meninggalkan debu di jalan. Mereka berterima kasih kepada tuan mereka dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Saat bel berbunyi, para pengecut memalingkan wajah sementara orang tua dan istri mereka meratap sampai mati. Zhang Tai melompat ke udara sambil melepaskan pedang ikan mas emas dan pedang ikan mas perak dari pinggangnya. Dia melepaskan pedang Qi lebih dari 100 kali dan meninju 100 kali pada saat yang bersamaan. Pedang Qi melonjak menuju langit. Niat tinju Zhang Tai menjelma menjadi bentuk naga sementara ikan mas emas dan perak terbang keluar dari pedangnya Qi dengan jelas dan langsung mencapai cakrawala. Di bawah cakrawala yang berkilauan, mereka menari bersama Raja Ular.
Dihiasi dengan warna merah, emas dan perak, bintang-bintang di langit bahkan terlihat kerdil. Itu benar-benar pemandangan yang legendaris. Melihat hal tersebut, seorang pria keriput berusia 50 tahun membuka mulutnya lebar-lebar saat semangkuk camilan malam jatuh ke tanah, menimbulkan suara retak. Banyak orang di penginapan mengangkat kepala dan mengamati arah kastil Jinwoo dalam diam. Embun beku di akhir musim gugur seperti mutiara. Bulan cerah di malam musim gugur seperti serpihan batu giok, cahaya bulan yang cerah dan embun beku seperti mutiara, datang dan pergi. Setelah berangkat, aku sangat merindukanmu. Oleh karena itu, meskipun pihak yang akan berangkat dan alasannya tidak pasti, saya akan selalu sedih karenanya. Karena kesal, saya kehilangan kesadaran dan mengalami trauma dan guncangan hebat secara mental dan spiritual. Meskipun ada puisi luar biasa dari Wang Bao dan Yang Xiong serta narasi mendalam dari Yan An dan Sule. Meskipun ada banyak orang tampan di ruang ujian dan banyak orang berbakat di perpustakaan nasional yang puisinya dikenal memiliki ki yang kuat melonjak ke langit seperti Sima Xiangru. Yang teksnya dikenal mendalam dan luas seperti Zhouxi, siapa yang bisa menggambarkan tempat keberangkatan? Setelah nyanyian tersebut, pedang Qi menghilang. Niat tinju dikuburkan dan Raja Ular Menari tetap tidak aktif ketika sosok Zhang Tai muncul kembali di tirai air. Tirai air sekali lagi berubah menjadi tetesan air dan jatuh ke wajah dan rok gadis-gadis itu. Zhang Tai kemudian menatap pedang ikan mas ganda miliknya dan memaksa kedua bilah pedang tipis itu keluar. Dia kemudian dengan paksa membenturkan pedang ikan mas emas dengan pedang ikan mas perak, menghancurkannya menjadi beberapa bagian sekaligus. Apakah rangkaian posisi tinju ini terlihat bagus? Aku telah mematahkan pedang ikan mas gandaku, terutama untukmu. Hadiah yang kupersembahkan untukmu tidak dapat diambil pergi oleh orang lain. Semua adik perempuan magang Zhang Tai menangis. Setelah menanyakan hal ini, Zhang Tai tertawa sambil berbaring, menghadap ke langit sekaligus. Sambil berseru, Linda, Beverly, Fiona yang telah lama pulih kesadarannya dan semua adik perempuan magang Zhang Tai segera bergegas ke arahnya. Setelah memeriksanya dengan cermat, Guo Miaolu menyeka air matanya. Sambil memandang ke arah Zhang Tai yang sedang bersandar di payudaranya, maka ia tersenyum pada saudari-saudari lainnya, kakak magang, baru saja mabuk. Dia tertidur. Malam itu, tarian Zhang Tai menjadi legendaris. Di puncak gunung tempat Istana Naga tersembunyi beristirahat, sekelompok elit yang mengadakan pertemuan di pavilion penghancur surga juga sedang memandangi pemandangan menakjubkan di kastil Jinwoo. Sampai pemandangan menakjubkan itu lenyap, semua orang terdiam. Orang yang bisa menghancurkan surga tidak ada di sini. Bukankah lucu bagi kita untuk menghancurkan surga di sini? Saya akan meninggalkan Pulau Naga tersembunyi menuju teater operasi di negara bagian Kilan malam ini. Saya berharap dapat lebih meningkatkan kultivasi saya. Sampai jumpa. Setelah menghela nafas panjang, seorang pemuda menyilangkan tangannya ke arah rekannya sebelum langsung melompat dari pavilion penghancur surga. Sampai jumpa tahun depan, semoga kamu masih hidup. Setelah mengatakan ini, seorang pemuda lain juga melompat dari pavilion penghancur surga. Dalam sekejap, semua elit Istana Naga tersembunyi telah pergi. Sebelum yang terakhir pergi, dia menatap 3 kata pavilion penghancur surga dan mengerutkan kening. Dia kemudian melompat dan meninju papan itu hingga berkeping-keping. Tak lama setelah itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang mulai hari ini. Ada departemen penghancur surga di Istana Naga tersembunyi, namun tidak ada pavilion penghancur surga di departemen penghancur surga. Kastil Besi Hitam bab 550, pengaturan. Ketika Zhang bangun terlambat keesokan paginya, dia merasa bersemangat dan berada dalam kondisi terbaiknya. Setelah 1 malam, Zhang Tai mendapatkan pengakuan yang lebih baik dalam keterampilan bertarungnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia bisa menggunakan tinju darah besi, ilmu pedang, dan ki pertarungannya serta 1 langkah, 1 adegan dengan lancar. Tarian malam itu adalah penampilan terbaik Zhang Tai sejak ia lahir. Ketika Zhang Tai terbangun, dia mendapati dirinya sedang menyandarkan kepalanya di paha Linda yang montok dan seputih salju. Linda sedang memijat lesung pipitnya dengan tangan. Keharuman minyak atsiri tumbuhan di tangannya tercium sangat nyaman. Melihat Zhang Tai membuka matanya, Linda berhenti. Ah, kamu sudah bangun. Di mana Fiona dan Beverly? Setelah melihat sekeliling, Zhang Tai tidak menemukan orang lain di kamar tidur, termasuk Fiona. Fiona bilang dia ingin melihat bagaimana para pelayan wanita itu bekerja di kastil. Dia pergi bersama Beverly. Zhang Tai tersenyum. Karena Fiona dan Beverly belum pernah tinggal di kastil sebelumnya, wajar jika mereka penasaran akan hal itu. Pada analisa akhir, mereka masih kekanak-kanakan. Zhang Tai dan Linda kemudian bangkit. Setelah menarik tali bel di dalam ruangan, setelah beberapa detik, para pelayan wanita masuk dengan pakaian dan alat pembersih Zhang Tai satu demi satu. Hanya dalam 5-6 menit, Zhang Tai sudah membersihkan dirinya dan berpakaian bagus. Melihat para wanita itu melirik barangnya, Zhang Tai tersipu meskipun tidak tahu malu. Sambil membisikkan sesuatu kepada Linda, dia buru-buru meninggalkan kamar tidur.
Setelah sampai di luar, Zhang Tai menghela nafas dalam-dalam. Di mana adik perempuanku yang magang? Zhang Tai bertanya pada Sonia siapa yang mengikutinya. Tamu-tamu itu sudah berangkat pagi ini. Anda masih tidur saat itu, Yang Mulia, jawab pelayan kastil Jinwu sementara Rona wajahnya tidak sepenuhnya hilang. Zhang Tai menarik napas panjang karena dia tidak tahu kapan mereka akan berkumpul lagi. Namun, begitulah kehidupan berjalan. Perjamuan akan selalu berakhir. Setelah mengetahui informasi teman-temannya, Zhang Tai telah menyelesaikan setengah dari kekhawatirannya di Pulau Naga tersembunyi. Setelah menyalakan api jiwa kalajengking berdarah sebagai pejuang LV9, Zhang Tai akan pergi dari sini. Ada satu hal lagi. Apa? Banyak orang ingin bertemu denganmu di luar kastil Jinwu pagi ini, tuanku. Sonia melaporkan. Zhang Tai tahu orang-orang ini pasti tertarik dengan posisi tinju yang dia lakukan tadi malam. Zhang Tai benar-benar tidak punya waktu untuk memedulikan orang-orang ini. Entah mereka berada di sini demi ketenaran, keuntungan, atau murni rasa ingin tahu, Zhang Tai tidak berencana membuang waktu untuk mereka. Selain itu, Zhang Tai tidak tahu apakah ada pembunuh asosiasi tiga mata di antara orang-orang itu. Jika asosiasi tiga mata bermaksud untuk menghadapinya dengan mengatur tikus tanah di Pulau Naga tersembunyi, mereka mungkin ingin menyelinap ke kastil Jinwu pada kesempatan ini. Dia tidak perlu mencari masalah untuk dirinya sendiri. Aku tidak akan melihat satu pun dari mereka. Zhang Tai memerintahkan sambil berjalan. Oh, saya telah mengirim seseorang untuk membawa Da Vinci ke sini dari Star Viewing City kemarin. Apakah dia sudah tiba di sini? Ya, benar. Dia menunggumu, Tuan Kastil. Biarkan dia menungguku di lobi. Terserah kamu. Dalam beberapa menit, Da Vinci, yang ditemui Zhang Tai beberapa tahun lalu, berdiri di depan Zhang Tai dengan sopan. Dia bahkan tidak berani memandang wanita lain di kastil. Sejak dia memasuki lobi, dia terus menatap kakinya. Silahkan duduk. Zhang Tai menunjuk ke sebuah kursi di sisinya. Da Vinci lalu duduk dengan hati-hati. Zhang Tai mengatakannya dengan lugas, saya ingin Anda memberi saya bantuan. Dengan senang hati, beritahu aku permintaanmu. Da Vinci bangkit dengan tergesa-gesa sebelum segera duduk. Bagaimana perdagangan budak di Star Viewing City? Aduh, begitu saja. Setelah pecahnya Perang Suci, kehidupan manusia menjadi tidak berharga. Tidak hanya kota pengamatan bintang, bahkan perdagangan budak di seluruh subbenua Wai pun sulit bertahan. Sejujurnya, aku tidak punya bisnis untuk waktu yang lama. Da Vinci menjawab dengan tatapan pahit. Aku punya urusan untukmu. Zhang Tai langsung memberikan sebuah amplop dan 5 uang kertas emas kepada Da Vinci. Setiap uang kertas bernilai 10.000 koin emas. Saat melihat nilai nominal uang kertas emas tersebut, wajah Da Vinci mulai kram dan matanya berdarah. Dia mulai terengah-engah seperti seekor lembu tua. Dalam sepersekian detik, ki yang kuat muncul darinya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku punya teman. Dia ingin aku mengirim beberapa budak ke hutan belantara es dan salju untuknya. Apakah kamu bercanda? Da Vinci memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan takjub. Begitu banyak orang yang memperjuangkan sertifikat saham hutan belantara es dan salju. Tahun ini, setiap lembar saham yang dikirimkan oleh poros suku hutan belantara es dan salju telah mencapai 100 koin emas. Meski begitu, kamu hampir tidak bisa mendapatkannya. Banyak orang kaya tidak bisa mendapatkannya, apalagi para budak yang tidak berharga itu. Pikirkan urusanmu sendiri. Kamu hanya perlu membawa orang-orang yang ingin menjadi budak dan mencari perlindungan di hutan belantara es dan salju. 50.000 koin emas ini adalah anggaranmu. Aku ingin membantumu, tapi aku tidak bisa melakukannya tanpa sertifikat masuk hutan belantara es dan salju. Da Vinci dengan paksa menelan ludahnya sambil menatap uang kertas emas itu. Dia dengan tegas menggelengkan kepalanya, mengenai kapal feri yang ingin mencuri di hutan belantara es dan salju. Meskipun mereka telah sampai di kota Esquile, semua penumpangnya harus melewati pemeriksaan di sana. Hanya mereka yang memiliki surat izin masuk yang boleh mendarat di hutan belantara es dan salju. Mereka yang tidak memiliki sertifikat masuk harus kembali ke tempat asalnya. Zhang Tai tersenyum sambil menunjuk ke arah amplop yang tersegel itu. Temanku menyerahkan surat ini kepadaku. Kamu hanya perlu meminta orangmu menyerahkan surat ini kepada penguasa kota Esquile. Mereka akan mengambil alih budak-budak itu. Apakah itu berhasil? Da Vinci memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan yang sulit dipercaya. Temanku mempunyai kekuatan yang besar di hutan belantara es dan salju. Jangan khawatir tentang itu. Selama kamu bisa menghadapinya dengan baik, aku jamin kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Koin emas tidak akan berbohong. Dan, itu tidak perlu bagiku untuk bercanda denganmu dengan 50.000 koin emas. Da Vinci akhirnya membuat keputusan sambil mengertakkan gigi. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku harus memperingatkanmu. Mereka yang ingin menjadi budak adalah orang miskin. Banyak dari mereka adalah yatim piatu dan wanita tua yang kesepian. Jangan main-main denganku. Bawa saja orang-orang itu ke hutan belantara es dan salju dengan selamat.
Jika saya tidak mengerti hal ini, saya yakin selama saya mendengar kabar buruk tentang Anda tidak akan mencoba cara saya meninjau kesalahan saya. Apakah saya jelas? Da Vinci gemetar sebelum mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Saya jelas, saya tidak akan melakukan hal bodoh itu. Itulah yang kuinginkan. Aku akan meminta seseorang menemanimu ke sana sebagai pengawal dan asistenmu. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai mengirim seseorang untuk membawa ke sini Hilman, Vigo, Michael dan manajer, dan memberitahu mereka tentang pekerjaan mereka. Karena ini adalah pertama kalinya mereka melayani Zhang Tai, mereka semua menganggapnya sebagai ujian kesetiaan mereka, oleh karena itu, mereka semua langsung setuju. Setelah itu, mereka meninggalkan kastil Jinwu. Melihat mereka pergi, Zhang Tai duduk diam beberapa saat sebelum memberitahu pelayan lainnya bahwa dia ingin bermeditasi di ruang belakang. Setelah itu, dia memasuki ruang bawah tanah kastil Jinwu. Setelah mengubah pandangan dalam 20 menit, Zhang Tai berjalan keluar dari kediaman pribadi di kota naga putih dan dengan cepat menuju gua naga. Setelah 7 jam, Zhang Tai akhirnya melihat kalajengking berdarah LV9 yang tingginya lebih dari 10 meter di ruang bawah tanah gua naga. Kalajengking berdarah itu berjalan ke arahnya seperti gunung. Zhang Tai membalasnya dengan senyuman. Ketika Zhang Tai keluar dari ruang bawah tanah kastil Jinwu di malam hari, tidak ada yang tahu bahwa Zhang Tai telah menjadi petarung resmi LV9. Setelah dinyalakan oleh api jiwa kalajengking berdarah LV9, ki pertempuran darah besi Zhang Tai secara bertahap meningkat secara kualitatif. Zhang Tai mencoba situasi kemunculan kembali masalah di ruang belakang iblis bayangan sekali lagi. Dengan bantuan ki pertempuran darah besi LV9, dia bertahan 6 detik di bawah serangan iblis bayangan untuk pertama kalinya. 6,10 data terbaru dari kekuatan tempur Zhang Tai. Masalah terbesar yang dihadapi Zhang Tai sekarang adalah bagaimana cara berpromosi ke LV10. Selama dia mencapai LV10, dia akan bisa melepaskan pertempuran ki-nya ke udara. Hasilnya, dia bisa membunuh musuhnya menggunakan tinju darah besinya yang berjarak lebih dari 10 meter. Pada saat itu, dia akan mengungkap kekuatan sebenarnya dari tinju darah besi yang merupakan pengetahuan rahasia keluarga Kekaisaran Norman. Saat makan malam, Zhang Tai menjemput semua pelayan wanita. Setelah itu, dia mengambil kontrak dan menyerahkannya kepada Sonia. Sonia, mengingat apa yang telah kamu lakukan untuk kastil Jinwu dan kesetiaanmu kepadaku selama ini, kamu bebas sekarang. Jika kamu ingin tinggal di kastil Jinwu dan melayaniku dengan setia, kamu akan menjadi kanselir rumahku dan menikmati perlakuan dari kanselir asal. Apakah Anda ingin tinggal? Karena sangat senang, Sonia menerima kontrak itu sambil matanya langsung basah. Dia tergagap, saya ingin tinggal dan melayani Anda, tuanku. Semua pelayan wanita lainnya memperhatikan Sonia dengan tatapan kagum. Kontrak ini membawa harapan bagi semua pelayan perempuan. Itulah yang dikejar oleh Zhang Tai. Zhang Tai menunjuk ke arah Linda, Beverly, dan Fiona. Lalu berkata kepada para pelayan wanita itu, setelah beberapa hari, kamu akan mengikuti mereka ke benua timur. Sejak saat itu, ketiga wanita itu akan menjadi majikanmu. Aku akan menyerahkan kontrakmu kepada mereka. Mereka akan mengendalikan nasibmu, oke? Semua pelayan wanita mengangguk sambil menunjukkan etiket mereka kepada Linda, Beverly dan Fiona dengan sungguh-sungguh. Setelah para pelayan wanita pergi, Zhang Tai memanggil tim prajurit roh dan memperkenalkan majikan wanita mereka kepada mereka. Yang terakhir masuk adalah Paul, calon muling dari dinasti Sun, yang merupakan orang paling rendah hati di kastil Jinwu. Meskipun dia rendah hati, dia juga menunjukkan kesetiaannya kepada Zhang Tai dengan caranya sendiri. Zhang Tai juga membayar kesetiaannya beberapa tahun yang lalu. Ketika gadis-gadis dari Asosiasi Mawar dan saudara-saudara Persaudaraan Pemberkatan Tuhan kembali ke prefektur Huaiyuan sebelum Perang Suci pecah, Zhang Tai memenuhi janjinya. Dia menyuruh kakak laki-lakinya untuk mengirim seseorang untuk membunuh kepala muling bernama Ken yang telah membunuh semua anggota keluarga Paul di dinasti Sun. Sejak saat itu, Paul dengan tulus menyelesaikan tugas melepaskan ikan skala pasir gratis yang diminta oleh Zhang Tai di kastil Jinwu setiap hari. Tampaknya dia menganggap ini sebagai satu-satunya tugas dan pekerjaannya di dunia. Ketika Zhang Tai kembali kemarin, Paul belum kembali dari dermaga. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Zhang Tai bertemu Paul dalam 4 tahun terakhir. Buah penebusan pada pohon kecil di kastil besi hitam menjadi saksi kerja rajin pria ini setiap hari. Ketika Zhang Tai bertemu Paul sekali lagi, dia sedikit terkejut dengan Ki Paul. Budak ini tampak lebih tenang dan mendalam. Rata-rata orang tidak bisa mengamati hal itu kecuali Zhang Tai. Apakah kamu sudah menerobosnya? Zhang Tai bertanya dengan ekspresi sedikit kagum. Ya, tuanku. Menyaksikan kehidupan laut kembali ke laut dengan bebas dan bahagia setiap hari, saya merasa sangat tenang dan nyaman di dalam. Oleh karena itu, saya akhirnya berhasil menerobos. Wajah tenang Paul sedikit menunjukkan sedikit kegembiraan. Saat dia menjawab, dia berlutut di depan Zhang Tai dan menyentuh tanah dengan dahi, bahu.
Dan lututnya, yang merupakan etika tertinggi yang digunakan para pengikut di depan para pemimpin sekolah God of Brilliance. Terima kasih, kaulah penguasa kecemerlanganku. Kaulah yang telah menghapus kebencian dari hatiku dan diam-diam menunjukkan jalan terang menuju kesucian bagiku. Izinkan aku mengikutimu dan setia padamu. Merupakan kehormatan besar bagiku untuk menjadi rumahmu kanselir. Bahkan pelayan, Zhang Tai membuka mulutnya karena dia tidak membayangkan bahwa pria ini bisa membuat terobosan dalam budidaya hanya dengan melihat ikan berskala pasir kembali ke laut. Setelah beberapa saat, Zhang Tai akhirnya bertanya kepadanya, berapa pangkatmu sekarang? Menurut standar sekolah Dewa Kecemerlangan. Sekarang aku adalah pendeta pertempuran bintang 5. Pendeta pertempuran bintang 5, kekuatan bertarungku setara dengan petarung LV9, FCK Zhang Tai hampir berteriak. Orang ini hanyalah calon muling dari sekolah God of Brilliance lebih dari 1 dekade yang lalu. Terobosan seperti itu pasti merupakan hasil akumulasi jangka panjang. Tapi terlalu aneh untuk membuat terobosan dalam pola ini. Apakah ada rahasia di dalamnya? Saat Zhang Tai memikirkannya, dia perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Dia melirik ke arah Paul dan akhirnya mengangguk, mulai hari ini, kamu akan menjadi rektor rumahku. Saat aku tidak berada di kastil, kamu harus melayani mereka, ini Linda, ini Beverly, ini Fiona. Paul kemudian memberi hormat masing-masing kepada Linda, Beverly dan Fiona. Keesokan harinya, setelah mengatur urusan di Pulau Naga tersembunyi, Zhang Tai kembali ke kota Yang bersama Linda, Beverly, dan Fiona dengan pesawat. Ketika dia telah menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan, dia akan bersiap untuk kembali ke teater operasi Selne. Zhang Tai merasa bahwa ia bisa menemukan peluang untuk menerobos LV10 di wilayah operasi Selne.